Bab 841, Jenius Lai Wei. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Hehe, kali ini, kau pasti akan kalah. Lai Wei melihat betapa mudahnya Yue Zong menyetujui persyaratannya dan memperlihatkan senyum licik. Ia kemudian berjalan ke satu sisi, melihat ke arah seorang wanita bersayap dewasa. Mama, pinjamkan aku baju zirah Storm Battle Armormu. Wanita cantik itu tertawa ringan, dan melemparkan baju zirah itu bersama dengan inti tipe 4, sebelum tersenyum malu-malu. Lai Wei, aku juga suka Yue Zong ini. Begitu dia menjadi milikmu, biarkan dia menemaniku selama 3 malam. Lai Wei balas menatap, setelah mengambil baju zirah itu, tidak mungkin. Dia seseorang yang menarik perhatianku. Jika kau ingin bermain dengan pria, pilihlah yang lain. Dia milikku. Tanpa ragu-ragu, Lai Wei dengan cepat mengenakan baju zirah itu, berdiri di atas panggung, menatap Yue Zong dengan tatapan penuh semangat bertarung. Bagaimana kalau kita mulai? Yue Zong tertawa ringan, ayo. Saat kata-katanya mendarat, mata Lai Wei bersinar dengan kilatan. Inti di balik armor itu bersinar terang, dan dengan ketukan kakinya, 16 Shadow Clones melesat ke arahnya. Puncak tipe 4, kecepatannya luar biasa, dia sudah menjadi prajurit ilahi tipe 4. Yue Zong melihat 16 Shadow Clones dan sangat terkejut. Hatinya menjadi dingin dan dia menjadi serius, menarik kembali penghinaannya. Lai Wei adalah seorang petarung jenius di antara ras bersayap, meskipun usianya masih muda, dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mencapai tahap prajurit ilahi tipe 4 awal. Dengan peningkatan Storm Battle Armor, dia bahkan mampu mendorong dirinya sendiri ke puncak tipe 4. Kecepatannya sangat cepat, setiap klon bayangan tampak sangat hidup. Itu melampaui apa yang mampu dilakukan Wen. Yue Zong mampu memahami keaslian di balik teknik Wen tetapi tidak mampu melakukannya untuk Lai Wei. Pupil matanya menyempit, dan dengan ketukan, dia melesat mundur seperti anak panah, mengaktifkan manipulasi gravitasinya, saat gaya gravitasi yang kuat menyebar keluar. Dia baru saja melangkah mundur ketika tiba-tiba dia merasakan bahaya yang kuat dari atas. Badai yang kuat menghantam kepalanya. Dari atas, tanpa mengangkat kepalanya, dia memutar tubuhnya sedikit dan menyalurkan Dark Doki-nya. Dengan ruang sempit yang dimilikinya, dia melancarkan tinju yang kuat ke arah bahaya. Kedua tinjunya saling bertemu, dan Yue Zong yang kurang siap terlempar ke belakang. Dia memutar tubuhnya, pupil matanya mengerut, melihat ke atas hanya untuk melihat ke-16 Shadow Clones mengepakkan sayap mereka dan mengejarnya. Gaya gravitasi tipe 2 hanya cukup untuk menghalangi Lai Wei selama sedetik. Karena perubahan gravitasi yang tiba-tiba, mereka tidak menyadari, tetapi begitu mereka terbiasa, itu tidak terlalu memengaruhi mereka. Yue Zong memperhatikan mereka dan tatapannya berubah dingin sebelum dia tiba-tiba menyerang mereka dengan niat membunuh yang dahsyat. Mata Lai Wei berkilat kaget, tetapi ia pun melancarkan pukulan tanpa menahan diri. Ini yang asli. Setelah mendekati mereka, Yue Zong akhirnya memastikan bahwa salah satu dari mereka adalah tubuh yang sebenarnya. Ada kobaran api di balik matanya saat ia membiarkan pukulan itu mengenai dadanya. Kekuatan puncak tipe 4 miliknya meledak, hampir membuat dadanya pecah. Dengan baju besi baru yang dikenakannya yang terbuat dari sisik binatang mutasi tipe 5, bersama dengan tubuh baja miliknya, baju besi itu meniadakan sekitar 60% kekuatan Lai Wei, namun, sisanya cukup untuk membuat isi perutnya berjatuhan. Ia hampir memuntahkan darah, tetapi ia berhasil menahannya. Hehe, aku menangkapmu. Saat pukulannya mendarat di Yue Zong, ia membuka kedua lengannya lebar-lebar dan mencengkeramnya erat, sambil melancarkan serangan lutut yang ganas ke arah perutnya. Yue Zong menerima pukulan itu dan matanya berkilat marah, menendang dengan cara yang sama ke arahnya. Ia melangkah lebih dekat dan menggunakan kakinya untuk menangkis, menyebabkan lutut Lai Wei menghantam pahanya, yang kemudian menyebabkan rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia memeluknya erat dan jatuh ke tanah, menggunakan tubuhnya untuk menempel dan menyerangnya. Tidak mau menyerah, Lai Wei menggunakan gaya bertarung yang sama dan saling memukul. Kedua belah pihak saling berkelahi seperti penjahat. Ini pertarungan jarak dekat, bukan hanya keterampilan atau kemampuan. Pada saat pertama kali mereka bertarung, Yue Zong sudah memutuskan bahwa dia bukan tandingannya tanpa menggunakan beberapa cara. Yue Zong telah melalui banyak pertarungan dan merangkak melewati lautan mayat dan darah zombie, pengalamannya sangat banyak.
Lai Wei juga tidak jauh berbeda, telah bertarung dalam banyak pertempuran. Dia juga lebih berbakat dalam pertarungan dibandingkan dengan Yue Zong. Dikombinasikan dengan sayap alami yang dimiliki ras bersayap mereka, hal itu memungkinkan kecepatan mereka menjadi lebih cepat dan kemampuan terbang. Dengan memanfaatkan banyak cara, mereka bisa menang dalam pertarungan jarak dekat. Ketika para penonton menyaksikan ini, mereka tercengang, siapa yang mengira bahwa dua ahli benar-benar akan berkelahi seperti ini. Serangan Yue Zong dan Lai Wei mencapai tingkat yang intens, sementara Lai Wei terus-menerus berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Yue Zong. Sedangkan Yue Zong, dia memegangnya erat-erat, tidak membiarkannya lepas. Kedua belah pihak terus saling menyerang, dan Lai Wei mulai memuntahkan darah. Sedangkan Yue Zong, yang memiliki kemampuan generasi dan tubuh baja, dia seperti banteng yang bertahan. Meskipun ada darah di sudut mulutnya juga, dia masih penuh dengan vitalitas, tanpa jejak kelelahan. Sialan, minggir sana. Saat pertempuran mencapai klimaks, mata Lai Wei berkilat tajam, saat nukleus tipe 4 di punggungnya bersinar. Kekuatannya didorong ke alam tipe 5, dan dia mulai kehilangan akal sehatnya karena amarahnya, berniat untuk mengalahkan Yue Zong dengan cepat. Tidak, Lai Wei, jangan lakukan itu. Kau tidak bisa menggunakan kekuatan itu. Petik 2. Melihat cahaya terang dari Storm Battle Armor, banyak dari ras bersayap kelas atas mengalami perubahan ekspresi yang besar, dengan panik berteriak untuk menghentikannya. Lai Wei saat ini menggunakan yang terkuat yang ditawarkan oleh armor itu. Dia mungkin akan kehilangan kendali dan melakukan pembunuhan besar-besaran, dan pada saat yang sama, setelah ledakan kekuatan, nukleus tipe 4 juga akan hancur menjadi debu. Maaf, kekuatan ini bukan milikmu. Yue Zong berbicara dengan dingin, dengan darah di dekat bibirnya, sebelum tiba-tiba melepaskannya. Mata Lai Wei berkilat liar dan dia melesat seperti anak panah, menebas dadanya dengan kukunya. Pada saat itu, cakarnya menghantam tubuhnya. Yue Zong, hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu dan menghilang. Matanya membelalak kaget ketika tiba-tiba, sebuah telapak tangan menghantam bagian belakang kepalanya, membuatnya tak sadarkan diri. Meskipun kekuatannya bertambah karena baju zirah itu, ia telah kehilangan akal sehatnya, dan bagi Yue Zong, kondisinya saat ini lebih mudah dihadapi. Setelah menjatuhkannya, Yue Zong menoleh ke Sailene dan terkekeh, "Ratu cantik, ronde ini juga kemenanganku, bukan?" Sailene menatap lurus ke arahnya dengan senyum malu-malu, "Benar. Ini kemenanganmu, Yue Zong. Aku sangat menghargai dan mengagumimu. Tetaplah bersama kami. Aku akan menjadikanmu rajaku. Yang mulia, pikirkan lagi, Yang mulia." Petik 2. Mendengar kata-kata Sailene, semua ras bersayap langsung menunjukkan ekspresi ngeri saat mereka mencoba membujuknya sebaliknya. Selama ini, posisi raja biasanya milik ras bersayap, tidak pernah ras atau spesies asing. Bagi ras bersayap yang menghargai darah dan tradisi mereka, mereka tidak akan pernah membiarkan manusia menjadi raja mereka. Dengan kata-kata Sailene, banyak prajurit bersayap laki-laki yang memiliki ekspresi jelek. Mereka adalah yang terbaik di antara yang terbaik, dan berdasarkan tradisi, raja akan dipilih dari antara mereka. Namun sekarang, ada manusia yang akan mengambil posisi itu, mereka tidak bisa tidak merasa malu. Sailene, jangan main-main. Pada saat ini, Dorothy, Dorin dan 20 elit lainnya dengan Storm Armor, serta 100 prajurit wanita bersayap yang berpakaian kulit binatang datang berbaris keluar. Sailene menatap mereka dan mengerutkan kening, "Tetua, apa artinya ini?" Mata Dorothy bersinar saat dia menyalak, "Yang mulia, kita perlu bicara dengan Ratu Badai demi masa depan kita." "Harap diam." Setelah ditegur oleh Dorothy, suasana menjadi dingin, saat Sailene menggertakkan giginya, tangannya mengepal erat. Dorin tersenyum pada Luo Qingqing, "Ratu Badai, silakan ikut dengan kami." Ekspresi wajah Luo Qingqing tiba-tiba berubah, saat jus buah di tangannya jatuh ke tanah. Dia menatap dengan kaget, "Kalian benar-benar meracuni makanannya." Wajah Haisi juga berubah, saat dia bergegas di depan Luo Qingqing untuk melindunginya. Luo Qingqing menoleh ke Sailene dengan ekspresi terluka, "Sailene, kau benar-benar meracuniku juga." Sailene balas menatap dengan ngeri, "Tidak, Kak, aku tidak melakukan hal semacam itu." Dia kemudian menoleh ke Dorothy dan berteriak, "Dorothy, Dorin, apa yang terjadi?" Dorothy menatap Sailene dan membentak,
Yang Mulia, diamlah. Ini ada hubungannya dengan kelangsungan hidup ras bersayap kita. Ini adalah keputusan yang telah kami para tetua buat demi kepentingan kami. Wajah Sailene berubah buruk, matanya dipenuhi dengan tatapan dingin, keputusan bulat oleh Dewan Tetua. Bagaimana mungkin aku tidak diberitahu tentang ini? Di bawah tatapan itu, seluruh eselon atas mengalihkan pandangan mereka. Bagaimanapun juga, Sailene adalah ratu ras bersayap. Menyembunyikan masalah ini darinya benar-benar suatu pelanggaran. Dorothy mengerutkan kening saat dia menegur Sailene dengan nada seolah-olah menegur seorang anak, karena kamu selalu keras kepala. Dewan Tetua takut kamu mungkin terlalu gelisah, itu sebabnya kami merahasiakannya darimu. Sepertinya keputusan kami benar. Sailene, kamu masih terlalu muda. Di mata Dorothy, Sailene masih anak-anak yang belum dewasa. Meskipun mereka telah memilihnya untuk menjadi ratu karena garis keturunan dan warisannya, dia pada dasarnya tidak memiliki otoritas. Sailene berdiri dengan dingin, memerintah dengan aura yang agung, keputusan Dewan Tetua. Sungguh lelucon, ratu bahkan tidak diajak berkonsultasi dalam hal ini. Apakah posisiku sebagai ratu lelucon? Tetua Dorothy dan Tetua Dorin, dengan ini aku perintahkan kalian dalam posisiku sebagai ratu untuk segera mundur, dan segera ambil penawarnya. Dorothy mengerutkan kening, Yang Mulia, Anda tidak sehat. Dorin, bawa dia kembali untuk beristirahat. Dorin melintas dan muncul tepat di depan Sailene, wajahnya dipenuhi dengan senyum hangat, Yang Mulia, ayo, mari kita kembali untuk beristirahat. Mata Sailene berbinar, saat dia menggertakkan giginya. Dia kemudian menoleh ke Luo Qingqing tanpa daya sebelum meminta maaf dengan nada jengkel, maafkan aku, Kak. Sailene hanya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 4 awal, sedangkan Dorin hampir mencapai puncaknya. Selain itu, Dorin memiliki pengalaman, dan Sailene sama sekali bukan tandingannya. Luo Qingqing berbicara dengan acuh tak acuh, itu tidak ada hubungannya denganmu, aku telah ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa sebagai seorang ratu, Sailene bahkan tidak dapat menunjukkan otoritasnya. Dia telah terlalu percaya pada karakternya dan dengan demikian diracuni oleh bawahannya tanpa disadari. Dorothy tersenyum, Ratu Badai, harap tenang, selama kamu tidak melawan, kami tidak akan menyakitimu. Luo Qingqing membalas dengan dingin, kalian ingin menyerahkanku ke kerajaan Stegosaurus. Tidak tahu malu, memikirkan bahwa ras bersayap telah jatuh ke kedalaman seperti itu. Bersekutu dengan kalian adalah kebutaanku. Bagaimanapun juga, Luo Qingqing adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Setelah melihat tindakan aneh Dorothy, dia dapat langsung menebak niat mereka. Sebenarnya, jika ras bersayap tidak ingin pergi, dan menjalani kehidupan gelandangan, satu-satunya pilihan adalah menyerah pada kerajaan Stegosaurus. Ekspresi bersalah melintas di mata Dorothy, pada akhirnya, dia menghela nafas, kamilah yang mengecewakanmu. Namun, demi masa depan kita harus melakukannya. Para lelaki, tangkap dia, dan masukkan dia ke dalam penjara. 20 elit bersayap dalam Storm Armor menyerang Luo Qingqing. Tepat pada saat ini, sebuah suara keras berteriak, tunggu. Ada yang ingin kukatakan. Perhatian semua orang tertuju pada pemilik suara itu, Yue Zong. Dorothy menatapnya dengan dingin, ada apa? Dia terkekeh, menunjuk ke arah pintu masuk gua, berkata dengan acuh tak acuh, kurasa, kalian akan mendapat masalah. Pada saat ini, alarm berbunyi di seluruh kota sarang lebah. Hong, setelah suara keras itu, ledakan besar terdengar dari gua-gua, saat puluhan orang bersayap terbang keluar, mulut mereka dipenuhi darah. Pada saat yang sama, ratusan lainnya terbang keluar dari belakang mereka, tampak melarikan diri dengan menyedihkan. Mata Dorothy berkilat kaget saat dia menjerit, apa yang terjadi? Bagaimana pertahanan kita bisa jatuh dengan mudah? Apa yang terjadi? Di pintu masuk gua mereka, ada banyak senjata pertahanan. Bahkan binatang mutasi tipe 4 harus membayar harga yang sangat mahal untuk mencoba dan menyerang. Namun, saat ini, garis pertahanan mereka telah ditembus oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Hal ini membuat Dorothy terkejut. Tepat di depan mereka, seekor biawak besar sekitar 10 meter, seluruh tubuhnya ditutupi sisik merangkak masuk dengan cepat. Yue Zong mengaktifkan mata persepsinya dan menerima serangkaian informasi. Binatang mutasi tipe 4, kadal monitor prasejarah. Ia dapat dengan mudah memanjat dinding gunung dan memiliki kulit yang keras. Dengan gerakan dan kekuatannya yang lincah, serta kemampuan racun bawaannya,
ia adalah makhluk yang tangguh. Setelah mata persepsi Yue Zong diperkuat ke tahap orde kedua, serta fisiknya mencapai puncak tipe 4, informasi yang ia dapatkan dari binatang mutasi tipe 4 dan di bawahnya jauh lebih komprehensif. Kadal monitor tipe 4 ditutupi dengan anak panah yang tak terhitung jumlahnya yang tertancap di sisiknya, serta anak panah tulang besar yang telah menembus area tubuhnya. Jelas sekali ia marah, dan saat ia menyerang, ia mulai menghancurkan dan meluluhlantakkan sejumlah bangunan sarang lebah. Kecepatan kadal monitor itu sangat cepat dan cekatan, kecepatan serangannya mencapai batas suara. Dalam beberapa tarikan napas, ia telah mencapai pusat kota sarang lebah, dan dengan setiap kibasan ekornya, ia akan menyebabkan sebuah bangunan runtuh, sementara para prajurit bersayap di dalamnya akan dipaksa terbang keluar. Saat para prajurit bersayap itu terbang keluar, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat ini, banyak yang lain mulai terbang keluar dari rumah mereka sendiri. Dalam sekejap, itu seperti segerombolan orang bersayap yang terbang keluar dari bangunan sarang lebah, tampak seperti lebah. Karena mereka adalah ras yang cerdas, meskipun mereka mungkin memiliki beberapa prajurit yang luar biasa, mereka juga akan memiliki beberapa pengecut di dalam diri mereka. Sekelompok tertentu berjalan menuju pintu masuk dalam upaya untuk keluar dari sini. Yang membuat mereka ngeri, tepat saat mereka mencapai pintu masuk, mereka tiba-tiba menghilang dalam satu gerakan juga. Setelah itu, kadal monitor prasejarah tipe 4 lainnya melompat masuk dari pintu masuk, memasuki kota. Tidak lama setelah itu, kadal monitor prasejarah tipe 4 lainnya mengikutinya. Jumlah mereka mulai meningkat saat mereka menyerbu dan merobek kota. Hanya dalam beberapa saat, ada selusin dari mereka. Mereka mulai melepaskan pembantaian dan pembantaian dimanapun mereka merangkak. Ekor mereka akan berayun ke gedung-gedung, menghancurkannya, dan saat orang-orang bersayap muncul, mereka akan menghilang secara misterius. Bahkan mereka yang terbang sekitar 100 meter di langit, selama mereka mendekati kadal monitor prasejarah, mereka akan menghilang tanpa jejak. Banyak prajurit bersayap yang berani mengepakkan sayap mereka, mengayunkan busur mereka dan menembaki kadal monitor. Anak panah hanya memantul dari baju besi yang tebal. Beberapa yang lebih kuat berhasil mendarat dan menembus, namun, anak panah itu seperti tusuk gigi, tidak menyebabkan banyak kerusakan. Sebaliknya, binatang buas terus maju lebih jauh ke arah prajurit bersayap, menyebabkan mereka menghilang lagi. Pemandangan aneh seperti itu menyebabkan yang lain menjadi bingung dan takut. Dorothy melayang ke udara, wajahnya pucat saat melihat neraka di tanah air mereka. Apa yang terjadi? Bagaimana kadal monitor ini tiba-tiba bersatu untuk menyerang kita? Kadal monitor ini lebih kecil dari Diplodocus dan Triceratops tipe 4, dan kekuatan mereka mungkin tidak sebanding dengan yang besar itu. Namun, mereka memiliki kecepatan yang cepat, pertahanan yang mencengangkan, dan cara yang aneh. Bagi ras bersayap, mereka praktis merupakan bencana. Penglihatan Dorothy sangat tajam, dan dia melihat beberapa prajurit dino menyerbu masuk dari pintu masuk seperti semut. Matanya berkilat putus asa, itu adalah manusia dino. Sialan, mereka adalah pasukan dari kerajaan Stegosaurus. Mereka datang. Hati, Yue Zong mencelos setelah mendengar kata-kata itu, manusia dino. Sial, kita dalam kesulitan sekarang. Sebelumnya, Yue Zong berhasil menyerang lebih dulu dengan bantuan Gunung Tai dan Turtle. Namun, gua di pegunungan ini hanya berjarak sekitar beberapa ratus meter dari tanah. Jika dia memanggil Gunung Tai, kemungkinan besar akan macet. Mendengar teriakan putus asa Dorothy, banyak orang bersayap juga tampak terkejut dan takut di wajah mereka. Mereka tahu kebiadaban yang mampu dilakukan musuh mereka. Begitu mereka membunuh untuk sampai ke sana, yang menunggu hanyalah kematian. Mata Lars berkilat aneh saat dia menunjuk ke arah kelompok Yue Zong, itu mereka. Manusia-manusia itu pasti telah memancing orang-orang dino ke sini. Bunuh mereka. Setelah itu, kita bisa menyerahkan kepala mereka ke kerajaan Stegosaurus untuk memohon belas kasihan. Mereka akan mengampuni kita. Mendengar teriakan Lars, banyak orang bersayap kelas atas menoleh untuk menatap kelompok Yue Zong, mata mereka dipenuhi amarah. Banyak dari mereka mengangkat tombak mereka dan mengeluarkan lolongan amarah. Yue Zong menatap mereka dan membentak dengan dingin, sekelompok orang bodoh. Sekarang setelah orang-orang dino itu masuk, berdasarkan sifat mereka pasti akan menghabisi kalian semua. Satu-satunya yang bersedia membantu kalian adalah kami.
Yang seharusnya kalian lakukan adalah melawan binatang buas dan orang-orang dino itu, bukan kami. Kalian ingin menjadikan kami musuh juga. Setelah itu, dia menoleh ke Lars dengan niat membunuh yang kuat. Prajurit pria ini telah menguji kesabarannya berkali-kali. Jika bukan karena orang-orang bersayap kelas atas di sekitarnya, dia pasti sudah bertindak untuk membunuh Lars ini sejak lama. Mendengar kata-kata Yue Zong, wajah orang-orang bersayap menjadi pucat. Mereka tahu sifat orang-orang dino. Dengan mereka, selama mereka menyerang, mereka akan menyelesaikannya dengan bersih. Lars tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah ketika ditatap oleh Yue Zong. Dia terus berteriak keras, jangan percaya padanya. Selama kita menangkap manusia-manusia ini dan menyerahkan mereka kepada Jenderal Kuei Li, mereka akan membiarkan kita pergi dan membahas perjanjian damai. Kita bisa menjadi pasukan bawahan mereka. Wajah Yue Zong berubah saat dia tiba-tiba menyalak, mengaktifkan seni ketakutannya bersama-sama, menyerang Lars. Kau benar-benar berani berkolusi dengan Kuei Li dari pasukan dino dan mengkhianati rasmu sendiri kepada mereka. Bicaralah, apa yang mereka janjikan padamu agar kau mengkhianati orang-orangmu sendiri dan menjadi anjing mereka. Terpengaruh oleh seni ketakutan, Lars semakin panik saat wajahnya berubah dan dia tergagap, aku tidak melakukannya. Aku tidak mengkhianati ras kita. Jenderal Kuei Li berjanji bahwa selama ras kita tunduk kepada mereka, dia akan menerima kita sebagai pengikut mereka. Yue Zong tertawa dingin dan melirik ke seluruh elit bersayap, semua orang sudah mendengarnya sekarang. Orang-orang dino ini tidak dipimpin ke sini oleh kita, itu adalah sampah bodoh ini yang telah mengungkapkan lokasimu kepada musuh. Ketika Lars mendengar kata-kata Yue Zong, wajahnya menjadi pucat dan dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan tatapan marah padanya. Dia pernah berhubungan dengan orang-orang dari kerajaan Stegosaurus sebelumnya, justru tindakan bodohnya yang membawa kadal monitor prasejarah tipe 4 dan prajurit dino ke sini. Yue Zong kemudian menatap Dorothy, nadanya serius, Penatua Dorothy, sebaiknya Anda mengeluarkan penawarnya. Anda tahu dengan jelas kemampuan Ratu Badai, dengan bantuannya, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menghadapi orang-orang aneh itu. Mendengar kata-katanya, beberapa eselon atas dari ras bersayap saling bertukar pandang, jelas dalam dilema. Mereka baru saja menggunakan racun pada Luo Qingqing untuk menyegel kekuatannya, sekarang, mereka harus membantunya meredakannya. Mereka takut akan kemarahan dan pembalasannya. Dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 4 puncak, serta baju zirah badai, jika Luo Qingqing memilih untuk mendorong kekuatannya ke alam tipe 5 dan bertarung dengan ras bersayap, mereka pasti akan menderita. Dorothy terbang turun dan menyerahkan sebotol kepada Luo Qingqing, dengan ekspresi tulus dan penuh permintaan maaf, itu salahku. Maafkan aku, Ratu Badai yang terhormat, ini semua salahku. Ini tidak ada hubungannya dengan ras bersayap. Jika kau ingin membalas dendam, setelah ini, aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Namun, aku harap kau bisa melupakannya untuk saat ini, dan membantu ras bersayap kami. Meskipun Dorothy bukanlah gubernur yang ideal, pandangannya ke depan cukup baik. Dengan situasi kritis yang ada, jika mereka semua dapat bekerja sama, ada peluang untuk mencegah bencana ini. Jika itu hanya ras bersayap, maka lusinan kadal monitor prasejarah tipe 4 sudah cukup untuk memusnahkan mereka. Luo Qingqing menghabiskan isi botol itu sekaligus, merasakan energinya kembali padanya. Dia menatap Dorothy dengan dingin sambil berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku tidak sebodoh dirimu. Aku akan membantumu, semata-mata karena ras bersayap adalah sekutu kita. Lembah badai kita tidak punya kebiasaan mengkhianati sekutu kita. Seketika, Dorothy dan para tetua lainnya merasa malu. Pertempuran akan dimulai. Dorothy dengan cepat menyesuaikan kembali emosinya, dan menoleh ke berbagai prajurit bersayap dan menyatakan. Dengan perintah sederhana itu, berbagai prajurit bersayap mengepakkan sayap mereka dan pergi dengan cepat untuk mengatur ulang diri mereka dan pasukan mereka. Di kota, setiap personel kelas atas adalah pemimpin klan mereka sendiri. Karena mereka pergi, para prajurit lainnya tidak siap dan tidak terorganisir, itulah sebabnya mereka mudah dibunuh. Begitu para pemimpin pergi, Yue Zong dengan cepat mendatangi Dorothy dan bertanya dengan serius, Dorothy, apakah ada terowongan pelarian di kota sarang lebahmu? Kali ini, pasukan dino datang dengan persiapan, Yue Zong tidak yakin apakah ada ahli atau kartu truf yang siap mereka gunakan. Jika dia bisa memilih, dia lebih suka melarikan diri. Mata Dorothy berkilat saat dia menjawab dengan getir, tidak.
Kami tidak pernah mempersiapkan hal semacam itu. Seluruh kota sarang lebah dibangun melalui upaya ras bersayap, dan selama proses perancangan, mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan perlunya rute pelarian. Yue Zong mengamati pintu masuk dan mengerutkan kening saat dia mengumpat pelan, sial. Jadi kita hanya bisa menyerang. Itu bukan ide yang bagus. Di luar kota gua, tidak diketahui berapa banyak orang dino yang sedang menunggu. Memikirkan kemungkinan menghadapi Jenderal Dino kelas menengah lainnya membuat kulit kepalanya mati rasa. Tepat pada saat ini, si jenius Lai Wei mendatangi Yue Zong, menatapnya dengan pandangan meremehkan, pengecut, apakah kamu takut? Mati di medan perang adalah hal yang wajar bagi kita para pejuang, terutama saat mati untuk melindungi tanah air kita. Itu adalah kehormatan terbesar. Yue Zong menoleh padanya, masalahnya, ini bukan rumahku. Lai Wei, kau seorang prajurit yang sekarang menjadi milikku. Hidupmu sudah bukan milikmu lagi, melainkan milikku. Kecuali jika kau berniat untuk menarik kembali taruhan kita. Pupil mata Lai Wei sedikit menyempit, saat ia melangkah maju, tatapan tegas terpancar dari matanya, ya. Berdasarkan kesepakatan kita, aku adalah bawahanmu. Namun, ini negaraku, aku seorang prajurit dari ras bersayap. Aku harus berjuang untuk negaraku. Jika aku selamat hari ini, aku akan mengikuti perintahmu. Sampai sekarang, aku masih seorang prajurit bersayap. Setelah itu, ia segera mengepakkan sayapnya dan terbang menuju garis depan. Yue Zong melihat hadiahnya terbang dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan sekejap, ia dengan cepat melompat mengejarnya. Lai Wei tidak dikendalikan oleh rune boneka dan masih memiliki pemikiran dan tekad bertarungnya sendiri. Baginya, melindungi rumahnya lebih penting daripada hasil taruhan antara Yue Zong dan dirinya. Han Zixuan mengikuti dengan ketat di belakang Yue Zong. Dia bukan lagi salah satu dari Storm 8 Grids, melainkan pengawal pribadinya. Di garis depan, seekor monitor lizard tipe 4 menghancurkan banyak bangunan. Pada saat yang sama, para Winged Warrior menghilang secara misterius. Saat para pemimpin klan masing-masing kembali ke posisi mereka, banyak bawahan mereka terbang keluar dari belakang, menyerbu langit. Lepaskan anak panahnya. Mengikuti perintah dari masing-masing pemimpin, anak panah menghujani binatang mutasi. Menghadapi anak panah yang deras, monitor lizard tipe 4 menunjukkan keganasannya. Anak panah memantul dari sisiknya, dan sementara banyak anak panah yang ditembakkan oleh Type 2 Divine Warriors berhasil menembus sisiknya, namun, mereka seperti tusuk gigi di punggungnya. Beberapa anak panah yang lebih kuat yang ditembakkan oleh Type 3 Divine Warriors berhasil menembus kulit, mengeluarkan sedikit darah. Namun, itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada binatang itu. Itu masih cukup untuk membuatnya marah, karena tubuhnya melesat dan menyerang pasukan. Prajurit bersayap dengan kecepatan suara. Kemanapun ia pergi, segerombolan prajurit bersayap akan menghilang secara misterius. Binatang, pergilah ke neraka. Pada saat ini, 10 prajurit bersayap dalam Storm Battle Armor mengisi setelan mereka dengan nuklei tipe 3 di punggung mereka, mendorong kekuatan mereka ke alam tipe 4, saat mereka mengarahkan busur dan anak panah mereka ke binatang itu dan melepaskan lebih banyak anak panah. 10 anak panah melesat keluar seperti sinar laser yang menakutkan, menembus mata kadal monitor, menyebabkannya meledak dalam hujan darah dan daging yang berdarah. Itu adalah pertama kalinya terluka parah. Beberapa prajurit elit mengetahui kelemahan kadal monitor ini, yaitu mata mereka. Faktanya, mata adalah salah satu titik terlemah di antara sebagian besar binatang mutan. Kadal monitor tipe 4 mulai berjuang dalam penderitaan, memutar tubuhnya yang besar saat terus mengamuk di seluruh kota. Tepat ketika 10 prajurit bersayap elit ingin menyerang untuk memburu yang lain, semburan hitam melesat ke arah mereka dari salah satu kadal monitor di bawah. Mereka dengan cepat berpencar, namun, 4 dari mereka hanya sedikit lebih lambat dan langsung dibungkus oleh bentuk hitam itu, berubah menjadi genangan cairan. Adapun 6 elit yang tersisa yang baru saja berpencar, satu kadal monitor mengambil kesempatan untuk menerkam ke arah mereka. Swiss, Swiss, dalam waktu kurang dari sedetik, mereka semua menghilang tanpa jejak. Lidah yang cepat sekali. Yue Zong telah melihat apa yang terjadi dan terkejut. Alasan mengapa para prajurit bersayap menghilang di dekat kadal monitor adalah karena kecepatan lidah mereka sangat cepat. Hanya dalam sekejap mata, lidah mereka dapat menjulur keluar dan menangkap sejumlah prajurit bersayap ke dalam mulut mereka. Jika ia menyerang tiba-tiba,
bahkan Yue Zong tidak akan dapat menghindari lidah itu. Jika prajurit ilahi tipe 5 tidak siap, mereka akan terseret ke dalam mulutnya. Lina, pada saat ini, teriakan memilukan terdengar dari langit, saat Lai Wei menjadi marah dan menyalurkan kekuatan Storm Armor, menarik busurnya. Sebuah anak panah tulang melesat menembus angkasa, menghantam kadal monitor, meledakkan lubang seukuran kepalan tangan di tubuhnya. Namun, tingkat pemulihannya sangat kuat. Lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ia melompat dan dengan cepat menerkam ke arah Lai Wei, menjulurkan lidahnya ke arahnya. Pengalaman bertarung Lai Wei membuatnya menjadi lawan yang menakutkan. Dia telah melihat sendiri kengerian lidah itu, dan saat biawak itu bergerak, dia sudah terbang tinggi. Biawak itu merasakan lidahnya menghantam udara tipis, itu adalah pertama kalinya dia meleset. Ekspresi Lai Wei pucat, dia hampir saja ditarik ke dalam mulut binatang buas itu. Namun, dengan pengalamannya, dia telah membuat keputusan yang tepat dan dengan cepat terbang mundur sambil menembaki biawak tipe 4 tanpa henti. Jarak efektif, 200 meter. Metode serangan, lidah, racun, tubuh. Kecepatannya cepat. Lightning dan Greeny tidak akan sebanding dengannya. Yue Zong mengamati dengan tenang dan membuat penilaian cepat. Di medan seperti itu, Lightning dan Greeny tidak diuntungkan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka bisa tertahan oleh lidah, dan terkikis oleh ludah beracun. Mereka lebih cocok untuk bertarung di area yang luas, membawa serta unsur kejutan. Biawak-biawak ini adalah kutukan mereka. Keluarlah, kura-kura. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong mengaktifkan teknik pemanggilan binatang buasnya. Sebuah kekosongan muncul di udara, dan kura-kura seukuran rumah itu terhuyung keluar. Saat kura-kura itu muncul, ia dengan cepat menyemburkan udara dingin yang sangat besar ke arah biawak. Respons biawak itu sedikit lebih lambat dan ia dengan cepat membeku. Menjadi patung es, Yue Zong melesat maju, melesat ke arah biawak itu seperti sambaran petir. Biawak itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan daya tahan hidup yang tangguh. Ia bergetar hebat, menyebabkan es di sekitarnya retak, karena banyak bagian yang patah. Pada saat es itu pecah, Yue Zong, yang mengenakan Sun Armor emas mudanya, kekuatannya didorong ke puncak alam tipe 5, muncul di atas kepala kadal monitor, tombak pertempuran matahari di tangannya menyerang dengan ganas. Semburan cahaya emas terang bersinar keluar, menembus kepala binatang mutasi, mencabik-cabiknya. Tombak pertempuran matahari dapat memanfaatkan energi dari pengguna untuk menjadi semburan kuat untuk menyerang musuh. Namun, meskipun kekuatannya luar biasa, konsumsi energinya juga boros. Jika dia terus seperti ini, butuh 10 kali lagi agar kekuatannya terkuras. Kuat, itulah manusia Yue Zong. Dia benar-benar kuat, kita bisa menang. Dengan dia, kita pasti bisa menang. Petik 2. Melihat bagaimana Yue Zong menghancurkan kadal monitor tipe 4 yang tampaknya tak terkalahkan dalam sekejap, moral ras bersayap melonjak dari kedalaman keputusasaan. Mereka mulai memulihkan keinginan untuk bertarung. Itulah inti dari Yue Zong yang tidak menahan energinya untuk melakukan pertunjukan seperti itu. Tanpa moral, sebagian besar pasukan yang telah kehilangan harapan akan merasa sulit untuk bertarung bahkan dengan 70% atau 80% kekuatan mereka. Dengan sedikit harapan, bersama dengan gagasan untuk berjuang demi rumah mereka, para prajurit bersayap ini akan mampu mengerahkan 120%. Yue Zong menatap Lai Wei di langit dan menyalak, berurusanlah dengan orang-orang Dino. Biarkan aku yang menangani monster-monster ini. Saat ini, sejumlah besar prajurit Dino juga telah menyerbu tepat di belakang binatang mutasi. Mereka bertujuan untuk membantai mereka yang luput dari kadal monitor. Setelah Yue Zong menunjukkan kekuatan, semua prajurit bersayap mendapatkan kembali kepercayaan diri dan fokus mereka, langsung menyesuaikan emosi mereka dan menyerbu para prajurit Dino. Anak panah menghujani para prajurit Dino tanpa henti. Para prajurit Dino ini hanya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 3, tubuh mereka ditutupi dengan kulit binatang mutasi tipe 3 atau tipe 4. Mereka secara alami terkena hujan anak panah. Prajurit bersayap ini memiliki keterampilan memanah yang luar biasa, dan meskipun mereka tidak dapat memberikan banyak kerusakan pada kadal monitor tipe 4 itu terutama karena keterampilan pemulihan dari binatang buas. Oleh karena itu, mereka lebih efektif melawan prajurit Dino yang lebih lemah. Adapun prajurit Dino sendiri,
mereka adalah prajurit elit juga, mengambil busur dan anak panah mereka sendiri untuk membalas tembakan pada prajurit bersayap. Hujan anak panah yang lebat jatuh di kedua sisi, setiap detik yang berlalu, prajurit lain akan terbunuh. Dengan hembusan udara dingin yang kuat, kadal monitor lainnya membeku. Yue Zong berlari maju ke atas patung es, menggunakan tombak pertempuran mataharinya untuk menyerang dengan ganas, menusuk kepala dan menyerap kekuatan hidup yang kuat. Pada saat ini, rasa bahaya muncul di hati Yue Zong. Tiba-tiba, seekor kadal monitor muncul di dekatnya, membuka rahangnya untuk menjulurkan lidahnya ke arahnya. Kecepatan kadal monitor itu terlalu cepat. Bahkan dengan alam tipe 5 yang ditingkatkan, Yue Zong tidak dapat menghindar tepat waktu. Tertangkap oleh lidahnya, dia dengan cepat ditarik ke dalam mulut kadal monitor. Gigi-gigi kadal monitor prasejarah tipe 4 sangat tajam, bahkan prajurit ilahi tipe 5 akan hancur berkeping-keping. Bahkan pada titik kritis itu, Yue Zong tetap tenang dan mengumpulkan energinya ke tombak perang di tangan kanannya. Dengan sekuat tenaga, ia menusuk ke arah kadal monitor. Menyebabkan cahaya keemasan yang kuat meledak, menghantam kepala binatang itu, langsung menembusnya. Setelah kematiannya, rahangnya yang perkasa mulai menutup dan gigi-gigi tajamnya juga turun ke arah Yue Zong. Yue Zong membalik tangannya dan perisai energi inti tipe 4 muncul, bersinar terang saat ia menyulap perisai yang kuat dari udara tipis. Perisai energi ini justru merupakan upaya dari salah satu Storm 8 Grids yang baru, Poenina. Gigi-gigi kadal monitor tipe 4 menghantam perisai, menyebabkannya sedikit bergetar. Namun, mereka tidak dapat menembus perisai itu. Yue Zong kemudian mengayunkan tombak perangnya, menebas lidahnya hingga terpisah. Ia kemudian melesat keluar dari mulut. "Awas, Yue Zong!" Saat dia meloncat keluar dari mulutnya, teriakan Luo Qingqing terdengar dari langit. Yue Zong merasakan bahaya yang kuat dan dia memutar tubuhnya. Pada saat itu, rentetan anak panah yang menakutkan menembus langit, menghantam Yue Zong. Mereka merobek Sun Battle Armor, menembus tubuhnya, menyebabkan dia melayang sedikit ke langit. Seorang Jenderal Dino kelas rendah menatap Yue Zong dengan dingin sambil memegang busurnya. Rentetan anak panah itu ditembakkan dengan tepat olehnya. Akurasinya mengerikan, dan dia dianggap sebagai pemanah terbaik di kerajaan Stegosaurus. Banyak prajurit ilahi tipe 5 dari ras dan spesies lain telah jatuh di tangannya. Dia adalah salah satu ahli yang bergabung dalam ekspedisi kali ini. Pergilah ke neraka, monster. Saat Jenderal Dino kelas rendah hendak melepaskan rentetan anak panah lagi, Luo Qingqing menukik ke arahnya, tubuhnya ditutupi oleh banyak bila angin. Badai segera menghantam Jenderal Dino kelas rendah. Jenderal Dino kelas rendah telah cukup sering bertempur dan dengan sekali hentakan kakinya, dia mundur ke belakang. Dia mengangkat busurnya untuk menghantam tombak pertempuran badai milik Luo Qingqing. Setelah mengenakan perlengkapan itu, Luo Qingqing berada di alam tipe 5. Keterampilan dan kekuatannya berada di level yang berbeda. Dengan kilatan tombaknya, tombak itu melesat keluar dalam serangkaian bayangan, menghilang dari pandangan Jenderal Dino kelas rendah. Saat berikutnya, tombak itu tiba-tiba menembus jantungnya secara misterius, saat bila angin yang tak terhitung jumlahnya meledak dari titik benturan, mengiris Jenderal Dino kelas rendah menjadi banyak bagian. Orang-orang Dino memiliki fisik yang lebih kuat dan kekuatan regeneratif dibandingkan dengan manusia. Itulah sebabnya Luo Qingqing tahu pilihan terbaik adalah mengiris tubuh mereka sebelum mereka bisa beregenerasi. Luo Qingqing baru saja membunuh Jenderal Dino kelas rendah ketika 18 orang lainnya menjerit kesakitan dan menyerbu. Para Jenderal Dino kelas rendah telah menyaksikan kekuatan Luo Qingqing, itulah sebabnya mereka memilih untuk bekerja sama untuk menghadapinya. Setiap dari mereka memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 4 puncak, sementara yang terbaik di antara mereka adalah setengah langkah ke alam tipe 5. Dengan 18 orang dari mereka bekerja sama, bahkan prajurit ilahi tipe 5 akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Luo Qingqing mengalihkan pandangannya ke mereka, matanya bersinar dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dengan ketukan kakinya, dia langsung menyerbu ke arah 3 dari mereka, berniat untuk menghadapi mereka terlebih dahulu. Saat dia bergerak, sejumlah bila angin yang kuat berhembus di sekelilingnya, mencabik-cabik para prajurit Dino menjadi berkeping-keping. Pada saat itu, di medan perang, dia memamerkan kekuatannya yang sebenarnya sebagai Ratu Badai. Di sisi lain, Yue Zong telah terlempar jauh, berdarah parah. Di bawahnya, 3 kadal monitor tipe 4 melesat maju dengan kecepatan penuh, menerkam ke arahnya.
Mereka membuka rahang mereka dan menjulurkan lidah mereka yang kuat dan cepat. Di udara, kekosongan besar muncul saat tulang putih melompat keluar, berubah menjadi bola cahaya yang menyelimuti Yue Zong, menjadi karapas tulang yang tajam. 3 lidah itu berputar-putar di sekitar tubuh Yue Zong. Sebagai tanggapan, bilah tulang pada karapas tulang mulai berputar dan bergesekan, mengiris lidah dalam hujan darah. Setelah lidah mereka patah, 3 binatang mutasi dengan cepat menariknya kembali, mata mereka memperlihatkan ekspresi kesakitan. Lidah mereka adalah alat utama mereka untuk berburu mangsa. Bahkan prajurit ilahi tipe 5 yang lebih kecil bisa mati di mulut mereka. Sekarang lidah-lidah itu hancur, mereka dipenuhi dengan amarah terhadap Yue Zong. Mereka bertiga membuka mulut bau mereka dan menembakkan racun ke arah Yue Zong. Pada saat yang sama, di garis depan, banyak prajurit Dino telah mengangkat busur mereka dan menembaki Yue Zong tanpa henti, anak panah mereka menghujani seperti tetesan air. Tindakan Yue Zong dalam menghadapi 3 kadal monitor sebelumnya telah menarik perhatian para prajurit Dino, itulah sebabnya mereka segera memfokuskan tembakan padanya. Binatang mutasi tipe 4 itu ganas dan kasar, alat pembunuh pilihan yang sering digunakan oleh orang-orang Dino. Mereka lebih penting daripada betapa pentingnya tank dan jet tempur di bumi. Setelah kehilangan 3 dari Yue Zong, para prajurit Dino ini sangat marah. Di udara, Yue Zong tidak punya cara untuk menghindar. Dia hanya bisa mengaktifkan manipulasi gravitasi dan meningkatkan berat badannya sebanyak 8 kali, seluruh tubuhnya turun ke bawah seperti batu besar. Karena langit dipenuhi dengan anak panah, bahkan saat Yue Zong jatuh ke tanah, sejumlah besar anak panah masih mendarat padanya. Setiap prajurit Dino memiliki kekuatan seperti prajurit ilahi tipe 3, anak panah mereka terbuat dari tulang binatang mutasi yang kuat. Anak panah yang menakutkan itu berhasil menembus sebagian cangkang tulangnya, sebelum dihentikan oleh baju sirah matahari. Namun, anak panah itu masih berhasil membawa serta kekuatan dahsyat yang tidak lebih lemah dari hantaman roket, menyebabkan bagian dalam tubuh Yue Zong bergetar dan tubuhnya didera rasa sakit. Untungnya, daya tahannya tinggi, bersama dengan tubuh bajanya, dia tidak terluka terlalu parah. Meski begitu, dia merasakan sedikit rasa sakit. Dengan gerakan itu, dia berhasil menghindari ludah racun 3. Sayangnya, mereka mendarat di beberapa prajurit bersayap di dekatnya, dan prajurit bersayap yang terkena dampaknya segera berteriak dengan sedih saat tubuh mereka mulai terkorosi. Kekuatan racun kadal monitor itu mengerikan. Sedikit saja kontak dapat membunuh seseorang. Itu benar-benar luar biasa. Puluhan anak panah mendarat di Yue Zong, membuatnya tampak seperti landak. Dengan manipulasi gravitasinya yang masih berlaku, dia terus menukik ke tanah. Saat dia mendarat, seorang jenderal Dino kelas rendah muncul di depannya, melancarkan tinju yang kuat. Dia ingin membanting Yue Zong kembali ke langit. Rekan-rekannya kemudian akan dapat menembak terus-menerus untuk membunuhnya. Mata Yue Zong berkilat dingin, dan tanpa menahan diri, dia mengirimkan tamparan kuat yang diselimuti oleh api iblis ke arah Jenderal Dino kelas rendah. Jenderal Dino kelas rendah itu terlalu dekat dengan Yue Zong, dan tanpa waktu untuk membela diri, dia dilahap oleh api. Dia mulai meratap dan berjuang di tengah rasa sakit, sementara cahaya kehidupannya bersinar untuk melindungi dirinya sendiri. Tombak pertempuran Yue Zong melesat keluar seperti naga yang berbahaya, menusuk kepala Jenderal Dino kelas rendah, memungkinkan sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Yue Zong melalui jejak dewa dan iblis. Itu langsung menenangkan darah dan energi yang bergejolak, pada saat yang sama, meregenerasi sedikit staminanya. Dia membalikkan tangan kirinya dan senjata elektromagnetik muncul. Dengan ketukan kakinya, dia menyerang ke arah salah satu kadal monitor, melepaskan banyak sinar ke arah banyak prajurit Dino yang berkumpul ke arahnya. Karena manipulasi senjata api miliknya telah didorong ke orde kedua, akurasinya beberapa kali lebih baik daripada penembak jitu manapun dari sebelum kiamat di bumi. Dalam jarak 100 meter, selama prajurit Dino manapun tidak menggunakan kecepatan maksimalnya, mereka akan langsung dibunuh oleh Yue Zong. Ras bersayap juga membantu menekan prajurit Dino dari atas langit. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong telah muncul di depan kadal monitor tipe 4. Lidah binatang itu telah hancur sebelumnya dan segera menyerang ke arah Yue Zong. Dengan mata berkilat, Yue Zong membidik binatang itu dan melepaskan tembakan berkali-kali. Sinar elektromagnetik ditembakkan ke matanya, dan satu berhasil menghancurkannya, darah dan materi berceceran di tanah.
Kecepatan Yue Zong sangat cepat, sebelum kadal monitor tipe 4 sempat bereaksi, dia sudah menembak mata lainnya dengan tembakan beruntun. Di bawah rentetan sinar, mata lainnya juga hancur, darah mengalir keluar dengan mengerikan setelah menghancurkan kedua mata kadal monitor tipe 4, Yue Zong dengan cepat berbalik dan berlari ke arah lain. Untuk membunuh seekor binatang seperti itu, dengan kekuatannya yang meningkat saat ini, akan membutuhkan sejumlah besar energi melalui tombak pertempuran hanya untuk membunuh dalam satu serangan. Namun, itu menghabiskan terlalu banyak energi, dan dengan metode seperti itu, Yue Zong akan kelelahan setelah melakukannya 10 kali. Begitu dia pergi, kadal monitor itu mengeluarkan lolongan kesakitan dan amarah, memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, menghancurkan sejumlah prajurit dino yang malang di dekatnya. Di langit, Lai Wei menyalak, "Jangan serang kadal monitor tipe 4 yang buta itu. Serang para prajurit dino sialan itu." Kadal monitor yang buta itu tidak lagi menjadi ancaman bagi ras bersayap untuk saat ini. Sebaliknya, mereka menjadi penghalang bagi prajurit dino, menabrak mereka selama amukan mereka. Yue Zong muncul di depan kadal monitor tipe 4 lainnya dalam beberapa tarikan napas. Sebagai tanggapan, kadal monitor itu juga melesat ke arahnya. Yue Zong mengokang senjata elektromagnetiknya dan meminjam kecepatan yang ditingkatkan dari alam tipe 5-nya untuk menembak kedua matanya. Setelah menghancurkan mereka, ia melesat menuju kadal monitor yang tersisa yang lidahnya telah diiris olehnya sebelumnya. Memanfaatkan peningkatan kecepatan, ia juga menangani mata si kadal monitor dengan lancar. Setelah selesai, ia berjalan menuju kadal monitor lainnya yang sebagian besar masih belum terluka. Salah satu dari mereka tiba-tiba membuka mulutnya untuk menembakkan lidahnya ke arahnya. Sebagai tanggapan, Yue Zong memanfaatkan bilah tulang karapas untuk memutar sekali lagi, mengiris lidahnya saat darah berceceran di mana-mana. Pada saat ini, kadal monitor itu tiba-tiba menembakkan lubang beracun ke arah Yue Zong. Wajahnya berubah drastis, memanggil perisai energi sekali lagi di depannya. Ludah beracun yang mengerikan mendarat di perisainya dan mengeluarkan suara mendesis. Racun itu begitu kuat bahkan dapat merusak perisai energi yang dihasilkan. Binatang itu kemudian memanfaatkan kesempatan untuk menerkam Yue Zong, membuka rahangnya lebar-lebar untuk menggigit dengan ganas. Selain lidah, gigitan kadal monitor ini juga mengerikan, mengandung kekuatan gigitan yang luar biasa, ditambah dengan kelincahan alaminya, hanya sedikit mangsa yang pernah selamat dari serangan seperti itu. Yue Zong mengetuk kakinya segera setelah racun itu diludahkan ke perisai, mundur ke belakang dengan eksplosif. Dia tahu bahayanya menghadapi kadal monitor tipe 4 dari jarak dekat, dan jika tidak hati-hati, dia juga bisa terbunuh seketika. Kadal monitor tipe 4 itu menjepit udara tipis. Pupil mata Yue Zong mengerut dan melepaskan beberapa sinar elektromagnetik lagi dengan senjatanya, menghancurkan mata kadal monitor. "Hati-hati, Tuan Yue Zong, di bawahmu." Pada saat ini, teriakan Han Zixuan terdengar. Saat ini, dia sedang mendorong batas Storm Armor-nya dengan Type 4 Nucleus untuk melawan Dino Warriors dalam pertempuran. Dia telah mengalahkan mereka dengan mudah. Di bawah, sial, sambil menyapu pandangannya, Yue Zong menyadari bahwa sekelilingnya telah tertutup oleh ludah beracun dari Type 4 monitor Lisat. Bahkan, salah satu kakinya tertutup olehnya, dan ada kabut beracun yang mengepul, akibat telapak kakinya yang terkorosi. Dengan sebuah pikiran, dua bola api iblis muncul di kakinya, langsung membakar racun itu. Awas! Tepat pada saat ini, Han Zixuan menjerit tajam lagi karena cemas. Yue Zong merasakan persepsi bahayanya berdering tanpa henti, dan dia menembakkan dua paku tulang untuk mengirim dirinya ke langit. Sebuah bayangan tiba-tiba melesat entah dari mana, mengayunkan tendangan ke arah paku-paku itu, menghancurkan tulang-tulang itu. Yue Zong mengangkat tangannya untuk menembakkan sutra laba-laba dari cincinnya, menempel pada struktur sarang lebah. Dia kemudian menarik sutra itu, menarik dirinya ke sana, sambil menyapu pandangannya ke bawah. Dia menemukan seorang jenderal dino dengan wajah dan aura iblis, seluruhnya ditutupi oleh duri-duri tulang yang tajam, dan lapisan duri-duri hitam. Jenderal dino itu menyerbu ke arahnya, tinjunya menghantam dengan kecepatan yang mengerikan ke arah jantung Yue Zong. Pukulan itu tidak memiliki cahaya atau kemampuan khusus yang menyertainya, itu hanya kecepatan murni, begitu cepat sehingga bahkan Yue Zong di alam tipe 5 yang ditingkatkannya tidak dapat menghindar. Jenderal Dino kelas menengah, wajah Yue Zong berubah, matanya bersinar dengan kilatan yang ganas.
Dia mengerahkan kekuatannya, membungkus tombak pertempuran di lengannya dan mendorongnya ke arah Jenderal Dino yang datang. Dia ingin menggunakan taktik menyebabkan kerusakan bersama untuk bertarung dengan Jenderal Dino ini. Setiap Jenderal Dino kelas menengah setidaknya memiliki kekuatan prajurit ilahi tipe 5 puncak. Itu karena mereka adalah ras terkuat di planet ini, dan memiliki fisik yang menguntungkan. Dalam hal konstitusi tubuh, mereka bahkan berada di atas pemakan daging dan vampir dari dunia kedua. Yue Zong bukan tandingan bagi orang-orang aneh seperti itu. Meskipun ia telah merangkak melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan zombie dan binatang buas, para Jenderal Dino ini adalah cerita yang sama sekali berbeda. Mereka telah melakukan banyak penaklukan di seluruh negeri, pengalaman pertempuran mereka tidak kalah dari Yue Zong, bahkan mungkin melampaui miliknya. Hanya dengan mempertaruhkan nyawanya, akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mata Jenderal Dino kelas menengah bersinar dingin, saat cahaya kehidupannya bersinar keluar, sementara ia berputar pada sudut yang mustahil, menghindari serangan kritis Yue Zong itu. Pada saat yang sama, ia mengayunkan ekornya untuk membanting dengan ganas ke tubuh Yue Zong, menyebabkannya menembak kembali, menghancurkan struktur sarang lebah. Dengan satu serangan itu, Yue Zong merasakan dadanya tertekan saat ia memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya pucat, dan organ dalamnya kacau. Tulang karapasnya hancur di banyak area, tetapi untungnya, itu membantu meniadakan sebagian kekuatan, melindungi Sun Battle Armor. Namun, masih ada luka panjang dan kuat tepat di tengahnya. Sial, itu menyakitkan, memikirkan akan ada Jenderal Dino kelas menengah. Yue Zong batuk beberapa teguk darah lagi. Pikiran melintas di benaknya. Hong, dengan ledakan keras, Jenderal Dino kelas menengah telah menghancurkan dinding bangunan sarang lebah dan melompat masuk. Tatapannya segera tertuju pada Yue Zong yang terbaring di genangan darahnya, dan ia berlari ke depan tanpa ampun, melemparkan pukulan lain ke arah jantung Yue Zong. Pukulan itu menembus dada Yue Zong, menyebabkannya hancur menjadi debu. Di samping Jenderal Dino kelas menengah, tubuh asli Yue Zong telah dalam mode siluman, menusuk dengan ganas dengan tombak pertempuran mataharinya. Klon, kemampuan untuk bersembunyi dalam bayangan. Kau Yue Zong dari lembah burung Nasar. Dasar binatang buas, kau telah membunuh 20 Jenderal Dino kerajaan Stegosaurus kita. Bagus sekali, hari ini aku akan mencabik-cabikmu, menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada saudara-saudaraku yang gugur. Ingat, orang yang akan membunuhmu bernama Ku Feng. Mata Ku Feng berkilat ganas saat ia meraih tombak pertempuran matahari. Pada saat itu, Yue Zong melepaskannya, menyebabkan tombak pertempuran itu terlempar dengan keras. Yue Zong memanfaatkan kesempatan itu untuk masuk dalam jangkauan, tinjunya yang diselimuti api iblis untuk meninju jantung Ku Feng. Tatapan Ku Feng berubah dingin saat ia menebas tanpa kehilangan ketenangannya ke arah lengan kanan Yue Zong. Api iblis itu meledak dengan lebih intens. Kau adalah pengendali berbasis api, ini sudah ku ketahui. Segel untukku. Dengan teriakan keras, cahaya kehidupan dari tubuhnya meledak keluar, menyelimuti api iblis, mendorongnya kembali, sebelum dia menjepitnya dengan keras. Dengan suara retakan keras, tulang-tulang lengan kanan Yue Zong langsung hancur karena kekuatan cengkeraman Ku Feng. Meskipun Yue Zong dianggap sebagai ahli top di antara manusia, fisiknya mencengangkan dan kuat, melawan para prajurit Dino yang bahkan lebih aneh lagi, dia masih jauh. Pergilah ke neraka, karena dia menang, Ku Feng mengeluarkan senyum buas dan menarik lengan kanan Yue Zong ke arahnya. Pupil mata Yue Zong mengecil saat ledakan api iblis yang kuat meledak keluar dari tubuhnya, sebelum berubah menjadi naga api yang menyelimuti Ku Feng. Sejak api iblis didorong ke tingkat ketiga, kendali Yue Zong terhadapnya menjadi sangat kecil, kekuatannya juga meningkat pesat. Ku Feng menatap Yue Zong, yang diselimuti oleh api iblis, dan tertawa dingin, sebelum melemparkannya dengan kuat ke arah dinding. Yue Zong menghantam dinding, menahan rasa sakitnya saat dia menembakkan naga api lainnya ke arah Ku Feng. Dengan tawa dingin, Ku Feng menghilang dari posisinya tiba-tiba. Yue Zong merasa khawatir dan berbalik, tatapannya menyapu area tersebut. Tiba-tiba, rasa bahaya membuncah, dan dia dengan cepat melompat ke satu sisi sambil meringkuk dengan erat. Pada saat yang sama, sebuah anak panah yang kuat melesat keluar dari sudut tertentu, menghantam bahu kirinya dengan kekuatan hantaman komet, langsung menembus karapas tulangnya, Sun Battle Armor, bahkan armor sisik binatang mutasi tipe 5. Setelah pertahanan 3 kali lipat, itu langsung merobek tubuh baja Yue Zong,
menembus tulangnya, dan menghancurkan bahu kirinya. Di sudut, Ku Feng sedang memegang busurnya, tatapannya dingin. Dialah yang telah melepaskan anak panah itu. Melawan ahli atribut api seperti Yue Zong, pertarungan jarak dekat tidaklah menguntungkan. Karena itu, dia mengandalkan keterampilan memanahnya yang kuat untuk menyerang Yue Zong. Di antara jenderal dino kelas menengah, dia dianggap sebagai salah satu yang terbaik, karena pernah menembak dan membunuh binatang mutasi tipe 5 sebelumnya. Yue Zong berguling-guling di tanah dengan kesakitan, menuju sebuah bangunan di belakang, saat ia bergegas mengaktifkan Stealth Orde kedua miliknya. Dalam sekejap mata, auranya menghilang. Stealth sangat berguna dalam pertempuran. Selama Yue Zong tidak terlihat oleh Ku Feng, ia dapat dengan cepat memanfaatkannya bersama dengan kemampuan Shadow Clone miliknya untuk membingungkan musuh-musuhnya. Yue Zong melesat ke dalam struktur sarang lebah, menjentikkan tangannya dan meletakkan beberapa bom yang dikendalikan dari jarak jauh tanpa suara di berbagai sudut. Manusia-manusia dari dunia kedua berpengalaman dalam aksi-aksi terorisme, memanfaatkan cara-cara seperti itu untuk menyerang klan Sein. Karena kekuatan pribadi mereka kurang, memanfaatkan bahan peledak seperti itu, mereka telah berhadapan dengan beberapa anggota klan Sein tipe 4 sebelumnya. Dengan ketukan kakinya, Ku Feng berlari ke arah tempat Yue Zong terakhir berada. Dalam beberapa tarikan napas, ia menyerbu tepat ke dalam struktur sarang lebah. Ia telah menganggap Yue Zong sebagai target yang harus dibunuh, pada saat yang sama, kekuatannya jauh lebih unggul daripada Yue Zong, oleh karena itu, ia tidak takut dengan cara apapun yang mungkin digunakan Yue Zong. Pada saat dia masuk, dia tiba-tiba merasakan bahaya, dan dia mengangkat kedua tangannya untuk melindungi kepalanya. Hong, ledakan dahsyat terjadi tepat di depannya, saat gelombang kejut dan kekuatan menyelimutinya sepenuhnya. Setelah mendapatkan keuntungan, Yue Zong tidak berani tinggal, dengan cepat berbalik untuk melarikan diri dari area tersebut. Ku Feng terlalu kuat sebagai jenderal dino kelas menengah, dan Yue Zong tidak berpikir bahwa dia mampu meledakkan orang aneh ini sampai mati hanya dengan beberapa bahan peledak. Sebelum debu bisa mengendap, sosok yang kuat menjulang dan melesat keluar dari area benturan. Tepatnya Ku Feng, ledakan dahsyat yang bahkan dapat menyebabkan kendaraan lapis baja hancur berkeping-keping hanya berhasil menyebabkan beberapa luka kecil padanya. Tubuhnya hangus hitam, tetapi tidak ada kerusakan nyata yang terjadi. Orang aneh sialan, Yue Zong menatap Ku Feng yang tidak terluka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Kemungkinan hanya para prajurit dino ini yang mampu menahan dampak ledakan dan ledakan tanpa kerusakan apapun. Jika dialah yang terperangkap dalam pertunjukan bahan peledak yang menakutkan seperti itu, dia juga akan terluka parah. Kecepatan Ku Feng sangat menjijikan. Ledakan itu hampir tidak memperlambatnya. Dia hampir melompat keluar tepat setelah ledakan itu, muncul di depan Yue Zong, melancarkan pukulan yang kuat. Yue Zong segera menutupi tubuhnya dengan douki gelap yang tebal. Dia melancarkan tamparannya sendiri dengan sekuat tenaga. Kekuatan tirani Ku Feng meledak pada saat itu, mengirim Yue Zong terbang sekali lagi melalui struktur sarang lebah lainnya. Dia memuntahkan seteguk darah lagi, sebelum menenangkan diri untuk memanggil 3 klon bayangan yang terpisah ke berbagai arah. Dengan kilatan dingin, Ku Feng mengeluarkan segenggam bola logam dan melemparkannya ke keempat Yue Zong, melesat ke arah mereka seperti bola meriam. 3 di antaranya langsung hancur saat terkena serangan, sementara tubuh asli yang tersisa terlempar sekali lagi. Ku Feng memiliki ekspresi dingin dan mengejek, saat dia melesat ke arah Yue Zong dalam seberkas cahaya. Yue Zong memanfaatkan bangunan-bangunan di sekitarnya untuk masuk dan keluar, mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari Ku Feng. Namun, terlepas dari upaya terbaiknya, Jenderal Dino itu mendekat dengan sangat lambat. Ku Feng, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Setelah melewati 2 bangunan lainnya, Yue Zong tiba-tiba berhenti, matanya berkedip dingin saat dia berbalik. Dia kemudian menekan remote control. Hong, setelah 2 ledakan keras, Ku Feng langsung diselimuti oleh 2 bahan peledak yang ditanam. Hanya dengan mainan rusakmu, jika kau ingin menyakitiku, kau setidaknya memerlukan bom energi tipe 2. Mainan-mainan ini terlalu kuno, bodoh. Di tengah kepulan debu yang besar, Ku Feng terus berlari ke arah Yue Zong seperti iblis. Jika bahan peledak tidak berguna, bagaimana dengan ini? Dengan kilatan tajam di matanya, Yue Zong mengayunkan tangan kanannya, saat seekor naga api iblis yang kuat melesat ke arah Ku Feng. Bodoh!
Kendalimu terhadap api terlalu lemah. Ku Feng menatap naga api iblis yang melingkari jantungnya dan tertawa dingin. Ia mengetukkan kakinya dan muncul ke kanan, dengan mudah menghindari serangan itu. Tepat pada saat ini, sebuah bayangan hijau melesat keluar dari belakang Ku Feng, tombak pertempuran badai di tangannya mengumpulkan energi, menusuk ke arahnya. Jika mengenai, bahkan seorang prajurit ilahi puncak tipe 5 akan terluka parah. Ratu Badai Luo Qingqing, aku tidak pernah menyangka bahwa sebagai seorang penguasa sebuah faksi, kau akan menggunakan trik-trik remeh seperti itu. Kau benar-benar telah membuka mataku. Ku Feng mengalihkan pandangannya ke arah bayangan hijau itu, memutar tubuhnya dan menurunkannya ke tanah. Kaki kanannya kemudian menendang Storm Battle Spear dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan serangan itu, Storm Battle Spear terlempar, sementara sinar energi hijau yang kuat melesat ke langit, menyebabkan lubang yang dalam di gua gunung. Pada saat yang sama, terjadi perubahan aneh pada tubuh Ku Feng. Ekornya yang ditutupi dengan paku tajam berayun ke arah tubuh Luo Qingqing, menembus Storm Battle Armor, menebas kulitnya, dan membuatnya terlempar puluhan meter ke belakang. Sejumlah besar darah segar mengalir dari luka-lukanya, dan dia tampak menyedihkan. Bangsa Dino adalah salah satu ras yang menakutkan dengan keterampilan tempur yang kuat di antara semua bentuk kehidupan cerdas yang pernah ditemui Yue Zong. Selain itu, di atas kerajaan Stegosaurus, ada kerajaan Tyrannosaurus lainnya, kerajaan Venatosaurus, dan berbagai ras dino lainnya. Ini adalah eksistensi yang jauh melampaui manusia, bahkan prajurit ilahi tipe 5 puncak dari ras manusia belum tentu bisa bertahan hidup dalam pertempuran dengan jenderal dino dari alam yang sama. Di kejauhan, mata Han Zixuan berubah sangat merah, saat dia meminjam kekuatan dari Storm Battle Armor untuk meningkatkan kekuatannya, dengan paksa menaikkannya ke alam tipe 5. Dia kemudian melepaskan kemampuan esnya, saat medan beku yang kuat menutupi Ku Feng. Dimanapun aura beku bersentuhan, mereka akan berubah menjadi patung es. Momen serangannya terjadi pada saat yang sama dengan Luo Qingqing, jadi ketika Luo Qingqing terlempar dengan tendangan, medan beku yang mengerikan telah bertiup ke arah Ku Feng. Pada saat itu, Ku Feng diselimuti es, seluruh tubuhnya berubah menjadi patung es. Lapisan es itu masih menebal. Hancurkan untukku. Dengan teriakan marah, semburan terang bersinar dari tubuhnya, pancaran kehidupannya dengan kuat menghancurkan es. Bahkan energi es tipe 5 tidak mampu membuatnya tersegel lama-lama. Saat dia menyingkirkan sisa es, Han Zixuan menatap dengan mata merah, ketika tiba-tiba, tubuhnya mulai robek di beberapa area, darah berceceran di mana-mana. Dia kemudian terkulai ke lantai. Bagaimanapun juga, Han Zixuan adalah prajurit ilahi tipe 3 puncak. Setelah bertarung di samping Yue Zong, dia beruntung telah meningkatkan kekuatannya ke alam tipe 4. Namun, karena dia baru saja maju belum lama ini, dia masih belum terbiasa dengan kondisi barunya, dan tidak dapat mempertahankan kekuatan tipe 5 sama sekali. Oleh karena itu, setelah melepaskan gerakan, dia terkena serangan balik yang kuat. Ku Feng telah melepaskan diri dari medan beku yang mengerikan, tetapi sebagian dingin telah meresap ke dalam tubuhnya, memperlambat gerakannya sedikit. Tiba-tiba, bayangan hijau lain melesat ke arahnya, menerkam dengan kuat. Binatang mutasi tipe 4. Ku Feng mengamati kemunculan tiba-tiba Grini dan wajahnya berubah. Tubuhnya sekali lagi bersinar dengan cahaya kehidupan, sementara dia jatuh ke samping, nyaris menghindari cakar Grini. Salah satu target Ku Feng dan pasukannya yang dikirim ke kota ras bersayap adalah Yue Zong. Mereka membencinya sampai ke tulang karena telah membunuh banyak komandan rekan mereka. Pada saat yang sama, mereka telah meneliti kemampuannya, mengetahui bahwa dia memiliki elang hijau tipe 4. Begitulah cara Ku Feng dapat mempertahankan kewaspadaannya dan menghindari serangan seperti itu dari Grini. Dia berguling, ketika tiba-tiba, sebuah bayangan menyerbu keluar dari sebuah bangunan seperti hantu, membuka rahangnya yang besar ke arahnya. Itu adalah salah satu hewan peliharaan Yue Zong, Lightning tipe 4, yang kecepatannya telah melampaui Ku Feng, dan menambah unsur kejutan, Ku Feng tidak berhasil menghindar dan digigit dengan kejam di kaki. Gigi tajam Lightning menembus kaki kanan Ku Feng, sementara itu mengirimkan tebasan kuat ke arah kepalanya. Ku Feng memang tangguh dan berpikiran jernih. Bahkan pada saat kritis, tubuhnya meledak dengan Radiance of Life yang terkendali, dan dia dengan paksa memotong kaki kanannya sendiri. Tubuhnya kemudian berguling ke satu sisi, mengayunkan ekornya ke arah cakar Lightning. Pukulan itu memaksa cakar Lightning menjauh,
Pada saat yang sama, bilah tulang yang tajam menancap ke dalam dagingnya, merobek luka besar. Darah segar menyembur dalam cipratan. Lightning meraung kesakitan dan terlempar ke belakang. Sebagai binatang mutan berbasis kelincahan, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa binatang mutan tipe 4 yang besar, namun, itu masih lebih kuat daripada kebanyakan prajurit ilahi tipe 5. Namun, Ku Feng mampu melemparkannya hingga terpental. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatannya. Ku Feng sendiri berguling menjauh, saat Yue Zong berlari mendekat, tombaknya menusuk ke arahnya. Mata Ku Feng berkilat, saat ia mencengkeram tanah dan berputar sekali, duri-duri tulangnya yang tajam menebas Yue Zong. Klon, Yue Zong kemudian hancur, dan Ku Feng terkejut. Pada saat itu, tombak pertempuran matahari melesat keluar dengan dahsyat dari samping, langsung menembus tubuh Ku Feng, saat cahaya yang kuat meledak. Saat ia berada di atas angin, Yue Zong melesat maju tanpa ragu-ragu, mengirimkan tombak pertempurannya ke kepala Ku Feng, langsung mencabutnya dengan tamparan yang kuat. Dengan kematian Ku Feng, sejumlah besar kekuatan hidup memasuki tubuh Yue Zong. Ketika energi tipe 5 murni mengalir melalui dirinya, energi itu bergabung dengan inti Dewa Iblis yang terus-menerus berputar dan menyerap energi, perlahan-lahan mengubahnya dan membuatnya lebih besar. Ukurannya meningkat dalam jumlah besar. Inti Dewa Iblis baru saja bertambah besar ketika sejumlah sinar keemasan bersinar keluar, meningkatkan berbagai bagian tubuh Yue Zong, hingga ke sel-sel yang sangat kecil. Selamat, kamu telah menerobos, dan memulai metamorfosis tipe 5. Setelah kamu selesai bertransformasi, kamu akan menjadi prajurit ilahi tipe 5. Metamorfosis akan memakan waktu 24 jam, dalam 24 jam ini, mohon jangan menggunakan alat eksternal untuk memasuki alam tipe 5 secara paksa, jika tidak, kamu mungkin menyebabkan metamorfosis gagal. Pengumuman sistem bergema di benaknya. Tipe 5, aku akhirnya akan menjadi prajurit ilahi tipe 5. Ketika Yue Zong mendengar pemberitahuan itu, dia dipenuhi dengan kegembiraan, hampir melompat ke langit karena kegembiraan. Di dunia yang kejam ini, prajurit ilahi tipe 4 masih belum dianggap ahli sejati. Hanya ketika seseorang menjadi prajurit ilahi tipe 5, akan ada kesempatan untuk bersinar di panggung. Sedangkan untuk ras manusia, alam tipe 5 adalah dataran tinggi yang tidak dapat dicapai, bahkan Luo Qingqing, pemimpin yang luar biasa dari faksi lembah badai yang kuat masih berada di puncak tipe 4. Sedangkan untuk Yue Zong, meskipun dia tidak memiliki sumber daya, pengalaman tempur, dan keterampilan dibandingkan dengannya, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan kritis. Ini terutama karena jejak dewa dan iblis pada dirinya, tampaknya, dia tidak dapat menyerap kekuatan hidup dari musuh-musuhnya yang kalah, dan tidak akan berevolusi begitu cepat. Mengingat statusnya, dia dengan cepat menenangkan emosinya, dan melesat ke arah Han Zixuan, memeluknya dengan lembut. Han Zixuan berlumuran darah, wajahnya pucat saat dia berbaring di pelukan Yue Zong. Ekspresinya menunjukkan kelegaan, ketidakberdayaan, dan bahkan kegembiraan saat melihat Yue Zong tersenyum. Tuan, maafkan saya, Zixuan, tidak dapat memenuhi janjinya, untuk melayani Anda lebih lama lagi. Menggunakan kekuatan yang bukan miliknya secara paksa pada akhirnya akan menimbulkan serangan balik. Dengan demikian, Yue Zong hanya mendorong kekuatannya ke puncak alam tipe 5. Namun, ia hanya akan menderita beberapa luka ringan. Ini karena ia hanya akan menggunakan peningkatan fisik untuk bertarung. Saat kau menandatangani perjanjian denganku, kau harus menaatinya seumur hidup. Aku ingin kau hidup, kau tidak boleh mati. Dengan jentikan tangannya, darah segar prajurit ilahi tipe 9 muncul di tangannya. Ia menarik bibir Han Zixuan hingga terbuka dan meneteskan 3 tetes ke dalam mulutnya. Saat ketiga tetes itu ditelan, vitalitas dan kekuatan hidup yang kuat mulai mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat. White Bones, bawa dia ke belakang. Dengan sebuah pikiran, White Bones melepaskan diri dari bentuk karapas tulangnya, berubah menjadi kerangka rapuh yang penuh dengan luka kecuali kakinya. White Bones mengangguk dan menggendong Han Zixuan. Dengan satu gerakan, ia meraih mayat Ku Feng dan berlari ke bagian belakang pertempuran. Saat ia melompat, mayat Ku Feng mulai melunak, berubah menjadi tumpukan daging kenyal. Tulang-tulangnya telah diserap sepenuhnya oleh White Bones. Saat White Bones pergi, Yue Zong berbalik dan melihat Luo Qingqing berlumuran darah, masih bertarung dengan para Dino Warrior dalam Storm Armor-nya. Ia tidak menggunakan kemampuannya atas tornado, sebaliknya,
murni menggunakan teknik tombak dan kekuatannya untuk menghadapi para Dino Warrior. Setiap kali ia menyerang dengan beberapa bayangan tombaknya, seorang Dino Warrior akan mendapati jantungnya tertusuk. Dia tampak sangat ganas dan tampaknya tidak terpengaruh oleh luka-lukanya sendiri. Dalam sekejap, lebih dari puluhan prajurit Dino telah jatuh di tombaknya. Jika itu adalah musuh manusia, mereka pasti sudah lama kehilangan kepercayaan diri dan melarikan diri. Namun, prajurit Dino ini berbeda. Semakin ganas dia, semakin ganas serangan balik mereka. Mereka berkumpul bersama, dan 14 dari mereka menerjang ke arahnya. Pada saat itu, salvo anak panah membubung tinggi di langit, menghantam para prajurit Dino. Itu adalah pasukan pendukung udara yang melindungi Luo Qingqing. Dengan bantuan mereka, dia telah menempuh perjalanan jauh untuk melancarkan serangan diam-diam para prajurit Dino. Setelah menggunakan Storm Battle Spear-nya untuk membunuh 30 prajurit Dino lainnya, tubuhnya tiba-tiba bersinar sekali, saat wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ku Feng, bagaimanapun juga, adalah prajurit ilahi tipe 5 puncak. Ketika serangannya menghantam tubuhnya, fisiknya yang tidak dapat dibandingkan dengan Yue Zong telah menderita luka parah. Akibat amukannya, luka-lukanya semakin parah. Seorang Dino Warrior berteriak, dia terluka. Bunuh dia, bunuh, manusia sialan ini. Luo Qingqing mengamati 30 Dino Warrior yang mengelilinginya, saat tatapan mereka berkilat ganas dan mereka menerkam. Tatapan dingin melintas di matanya, saat dia menyiapkan tombaknya, dan mulai melepaskan rentetan serangan balik. Storm Battle Spear terus berkedip-kedip masuk dan keluar dari cahaya, membunuh seorang Dino Warrior setiap kali tombak itu muncul. Kuat, ini benar-benar Storm Queen, dia luar biasa. Di langit, Ras bersayap melihat bagaimana Luo Qingqing mencabik-cabik musuhnya seperti harimau mencabik domba. Mereka benar-benar terkejut. Para prajurit wanita itu tahu kekuatan para prajurit Dino. Ras bersayap memiliki keunggulan di langit dan telah melepaskan tembakan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka hanya membunuh selusin prajurit Dino. Mereka yang benar-benar dapat bertahan melawan para prajurit Dino mungkin hanya 1 atau 2 dari mereka. Selain itu, hanya prajurit bersayap tipe 3 yang mungkin dapat melepaskan tembakan akurat untuk membunuh seorang prajurit Dino. Lebih jauh lagi, para prajurit Dino itu juga menembaki ras bersayap, dan tingkat akurasi 70% mereka bahkan lebih mengerikan, menewaskan berbagai prajurit bersayap. Beberapa dari mereka langsung mati saat terbentur ketika jatuh ke tanah. Ras bersayap mungkin memiliki keunggulan di rumah mereka, namun, sejak dimulainya pertempuran hingga sekarang, jumlah orang bersayap yang tewas di tangan para prajurit Dino jauh melampaui prajurit Dino yang tewas. Dalam beberapa tarikan napas, Luo Qingqing telah membunuh 30 prajurit Dino lainnya. Seorang jenderal Dino kelas rendah muncul di hadapannya, melayangkan tinju kuat ke jantungnya. Luo Qingqing mengangkat tombaknya sebagai tanggapan, menusukkannya dalam serangkaian gerakan mendalam, menyebabkan tombak itu menghilang, sebelum menusuk ke jantung. Jenderal Dino kelas rendah itu memiliki kilatan ganas di matanya, saat dia meraung marah, tubuhnya meledak dengan cahaya kehidupan. Dia tidak menghindar atau menghindar, sebaliknya memilih untuk menerima pukulan itu sambil terus memukulnya ke arahnya. Dia berencana untuk mati bersamanya. Para prajurit Dino ini benar-benar tidak takut mati, dan sifatnya brutal. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri, tidak seperti manusia. Pada saat yang sama, 6 jenderal Dino kelas rendah bergegas mendekat. Jika Luo Qingqing mundur, mereka akan mencapainya dan melepaskan serangan yang kuat. Matanya bersinar dengan kilatan ganas, saat tombak pertempuran badai menembus jantung jenderal Dino kelas rendah di depannya. Dengan kekuatan, dia menghancurkan jantung itu dalam sekali jalan. Di bawah perlindungan cahaya kehidupan, meskipun jenderal Dino kelas rendah mengorbankan jantungnya, tinjunya terus menghantam tubuh Luo Qingqing, mencabik-cabik baju zirah badai miliknya, meninggalkan luka yang dalam padanya. Tombak pertempuran badai melesat ke atas, menyebabkan mayat jenderal Dino kelas rendah terlempar. Namun, dadanya terasa tertekan, dan tubuhnya didera rasa sakit yang tajam. Dia kemudian batuk seteguk darah lagi, saat dia merasakan gelombang kelemahan, tubuhnya hampir ambruk ke tanah. Luo Qingqing meraih tombak pertempuran badai dan menancapkannya dengan kuat ke tanah, menahan berat tubuhnya agar tidak jatuh. Dua jenderal Dino kelas rendah melihat ini dan segera menarik busur mereka,
membidiknya, dua anak panah tulang yang kuat yang bahkan dapat menembus lambung Teng ditembakkan ke jantung dan kepala Luo Qingqing. Apakah aku akan mati? Luo Qingqing menopang dirinya sendiri dengan tombak, sementara darah menetes di sudut mulutnya. Dia menatap dua anak panah yang datang, matanya memancarkan kedamaian dan belas kasihan. Dia telah membunuh sejumlah prajurit Dino yang tidak diketahui jumlahnya dan yakin bahwa suatu hari, dia juga akan terbunuh dalam pertempuran. Meskipun dia dapat melihat anak panah yang datang ke arahnya, tubuhnya tidak dapat mengumpulkan kekuatan apapun. Dia telah ditendang dengan kejam oleh Ku Feng sebelumnya, dan sejujurnya, tubuhnya sangat terluka. Dia berhasil bertahan begitu lama karena Storm Battle Armor. Fisik manusia masih lebih lemah dibandingkan dengan bentuk kehidupan cerdas lainnya. Tidak, Yang Mulia. Di sisi lain, Haixi menjerit. Dia baru saja membunuh dua prajurit Dino, dan saat ini ditahan oleh 9 orang lainnya, dan tidak dapat pergi. Tepat saat Luo Qingqing hendak dibunuh oleh dua anak panah, sebuah bayangan melintas melewatinya, menghalangi di depan dengan perisai energi yang besar. Dua anak panah memantul ketika mengenai perisai. Luo Qingqing menatap pria yang telah menyelamatkan hidupnya, berbicara dengan sedikit rasa kesal yang tak terkendali. Kau akhirnya mau datang, Yue Zong. Ia melihat Yue Zong mendekati Han Zixuan terlebih dahulu, bukan dirinya setelah membunuh Ku Feng. Hal ini membuatnya dipenuhi perasaan aneh dan kesal yang tidak dapat ia pahami. Itulah sebabnya ia mulai mengamuk tanpa mempedulikan luka-lukanya. Begitukah caramu memperlakukan penyelamatmu? Minumlah ini. Ini dapat membantu luka-lukamu. Terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Dengan jentikan tangannya, sebuah botol kaca berisi setetes darah prajurit ilahi tipe 9 diberikan kepadanya, dan ia mengeluarkan senjata elektromagnetiknya, menembakkan beberapa sinar ke Jenderal Dino kelas rendah dan prajurit Dino. Di bawah beberapa ledakan, kepala-kepala manusia Dino semuanya terbelah, saat mereka berubah menjadi mayat tanpa kepala. Beberapa dari mereka berhasil menghindar dan berpencar. Sinar elektromagnetik mampu menembus tubuh para Jenderal Dino, namun, kecepatan mereka sangat tinggi. Oleh karena itu, lebih sulit untuk menyerang mereka. Ketika darah prajurit ilahi tipe 9 memasuki mulut Luo Qingqing, kekuatan hidup yang kuat mengalir melalui tubuhnya, meregenerasi bagian-bagiannya yang rusak. Wajah pucatnya juga kembali berwarna. Dia menatap Yue Zong yang berdiri di depannya seperti batu yang kokoh, memfokuskan tembakan pada para prajurit Dino dan merasakan emosi yang aneh. Dia terus membunuh mereka sambil berbicara dengan sungguh-sungguh, "Ayo mundur. Kita bukan tandingan mereka saat ini." Dia mengamati gerombolan Jenderal Dino kelas rendah dan menjawab, "Bahkan jika kita mau, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Ada selusin Jenderal Dino kelas rendah yang menyerang mereka. Jika mereka bergabung, bahkan prajurit ilahi tipe 5 akan kesulitan menghadapi mereka." Bagaimanapun, orang-orang aneh ini tidak takut mati dan bersedia menukar nyawa dengan nyawa. Itu benar-benar merepotkan. Yue Zong tiba-tiba menyalak, "Jika kita tidak bisa melawan mereka, kita bisa meminta bantuan." "Grini, bunuh mereka." Di langit, Grini melolong sekali dan mengepakkan sayapnya untuk menghasilkan kemampuan bawaannya. Seketika, bila angin yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke arah Jenderal Dino kelas rendah. Wajah mereka berubah, dan dengan cepat menyalurkan cahaya kehidupan mereka, mencoba yang terbaik untuk menghindari bila angin. Mundur. Dengan ketukan kakinya, Yue Zong mundur dengan eksplosif. Selama mundur, tatapannya masih tertuju pada Jenderal Dino kelas rendah itu. Tiba-tiba, dia menembak 2 kali, sinar menembus kepala 2 Jenderal Dino kelas rendah, dan kekuatan hidup mereka diserap olehnya. "Pergi istirahat yang baik." Setelah melindunginya agar selamat, Yue Zong meninggalkan satu kalimat, lalu kembali memasuki medan perang. Namun, kali ini, ia memilih untuk menembak dari jauh. Senjata elektromagnetik di tangannya merenggut nyawa para prajurit Dino di dalam kota sarang lebah. Grini menukik turun dari langit, menerkam satu monitor lizard. Itu mematuk dengan ganas, dan paruhnya yang tajam menembus kepala monitor lizard. Pada saat yang sama, cakarnya menggali ke dalam tubuhnya, menyebabkan darah segar mengalir keluar dari bekas tusukan. Kekuatan hidup monitor lizard masih kuat, memungkinkannya untuk berjuang dengan marah. Grini mengepakkan sayapnya dan melayang ke langit, menyeret monitor lizard prasejarah tipe 4 bersamanya. Di sisi lain, Lightning juga menerkam bagian belakang monitor lizard lainnya. Itu membuka rahangnya yang kuat untuk menggigit leher kadal itu,
mencabik sepotong besar daging. Monitor lizard mengeluarkan lolongan kesakitan. Tepat saat ia ingin membalas, pecahan es yang kuat muncul dan menembus tubuhnya, melukainya dengan parah. Di dalam kota gua, Greeny dan Lightning mungkin tidak sebanding dengan semua kadal monitor prasejarah. Namun, dalam pertarungan 1 lawan 1, kekuatan mereka masih di atas binatang buas ini. Kadal monitor yang tersisa dihabisi oleh binatang jinak Yuezong, sementara Turtle terus merangkak menuju Dino Warrior seperti tank. Kura-kura pemecah buaya tipe 4 mungkin tidak cepat di darat, kecepatan geraknya kalah dari Dino Warrior. Namun, dengan ukurannya, Dino Warrior dipaksa mundur. Dino Warrior yang telah ditembak oleh ras bersayap atau dipaksa bersembunyi di balik perlindungan, tidak dapat mundur tepat waktu dan diinjak-injak menjadi pasta daging oleh Turtle. Banyak Dino Warrior lain menyerang ke arahnya, namun, saat mereka mendekat, Turtle hanya akan membuka mulutnya untuk bernapas dalam-dalam, langsung menghisap Dino Warrior ke dalam mulutnya sebelum menghancurkan mereka. Ia juga akan menembakkan pecahan es dari waktu ke waktu, menusuk tubuh musuh. Kelemahan terbesar Turtle adalah kecepatan geraknya. Serangan frontalnya mungkin kuat, tetapi bagian belakang, samping, dan belakangnya seringkali menjadi sasaran serangan. Namun, dengan Han Zixuan di sampingnya untuk berjaga, setiap Dino Warrior yang mencoba memanfaatkan kelemahannya akan terbunuh. Begitu dia dikirim ke belakang untuk memulihkan diri, Yuezong dengan cepat menggantikan posisinya, dengan cepat muncul di samping Turtle, bekerja sama dengannya untuk membunuh para Dino Warrior tersebut. Kadal monitor yang tersisa dengan cepat disingkirkan oleh binatang jinak milik Yuezong. Ketika Lightning dan Greeny memasuki pertarungan para Dino Warrior, jumlah korban tewas para Dino Warrior dan Jenderal Dino melonjak secara signifikan. Dorothy dan banyak tetua lainnya mulai mengenakan Storm Battle Armor mereka dan menyerbu ke dalam pertarungan juga. Sementara para tetua bersikap sombong dan angkuh, bahkan tidak menghormati ratu mereka. Mereka adalah prajurit yang luar biasa di medan perang, masing-masing dari mereka memiliki keterampilan memanah yang kuat. Sasaran mereka tajam, dan mereka akan mencari Jenderal Dino kelas rendah untuk mengalahkan mereka bersama-sama. Mundur, setelah banyak Jenderal Dino kelas rendah terbunuh dan menghadapi serangan gabungan dari 3 binatang mutasi milik Yuezong, para prajurit Dino akhirnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Di gua gunung ini, ras bersayap memiliki keuntungan dalam medan. Dengan bantuan 3 binatang mutasi, moral mereka sekali lagi tinggi, benar-benar menekan prajurit Dino. Karena komandan utama Jenderal Ku Feng telah dibunuh oleh Yuezong, yang lainnya hanya bisa memilih untuk mundur. Begitu perintah diberikan, semua prajurit Dino dengan cepat keluar, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Bunuh. Dorothy dan para tetua lainnya tampak gembira, saat mereka dengan cepat mengepakkan sayap untuk mengejar mereka. Para elit ras bersayap mencapai pintu masuk gua ketika tiba-tiba, hujan anak panah ditembakkan ke arah para prajurit elit bersayap. Di bawah salvo, anak panah, banyak dari para elit terpaku ke tanah. Sisanya tidak punya pilihan selain mundur dan mundur sementara. Terowongan besar itu adalah satu-satunya jalan keluar ke dunia luar, dan juga satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah terowongan itu diblokir, itu secara praktis memotong satu-satunya jalan mereka untuk bertahan hidup. Dorothy memimpin beberapa ahli ras bersayap untuk mencoba dan menyerang pintu masuk. Namun, dengan para prajurit Dino yang bertahan di sana, mereka akan dipukul mundur setiap kali, dengan banyak prajurit bersayap tipe 3 jatuh ke tanah. Bahkan Dorothy sendiri telah menderita luka anak panah. Ras bersayap membutuhkan ruang bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Meskipun terowongan itu tidak benar-benar sempit atau kecil, ada batasan seberapa banyak ras bersayap dapat bertarung dengan kemampuan mereka. Keuntungan mereka di dalam sana diminimalkan, itulah yang diandalkan oleh orang-orang Dino. Namun, itulah satu-satunya jalan keluar bagi ras bersayap. Setelah kelompok Dorothy mundur, prajurit lainnya terus mengirim pasukan demi pasukan untuk menyerbu pintu masuk, hanya untuk kehilangan beberapa orang mereka. Setelah beberapa kali gagal, ras bersayap mengepung pintu masuk, wajah mereka muram, tetapi mereka tidak berani menyerang lagi. Terowongan itu mencegah ras bersayap untuk mengerahkan seluruh kekuatan, dan meskipun mereka mungkin memiliki banyak prajurit, setiap kali mereka melancarkan serangan, mereka hanya dapat mengerahkan sekitar 100 orang. Lebih dari itu akan menyebabkan terowongan macet. Seperti itu, mereka tidak akan dapat menunjukkan keuntungan mereka, dan dengan demikian,
mereka hanya dapat mengepungnya tanpa daya, tidak tahu harus berbuat apa. Saat mereka menunggu, Yue Zong mendatangi mereka, menunggangi punggung si kura-kura. Yue Zong, kau di sini. Saat Dorothy melihatnya, matanya berbinar gembira, dan dia melangkah maju dan berbicara dengan hangat. Banyak tetua lainnya juga menatapnya dengan hormat dan sedikit rasa iri. Banyak prajurit wanita yang lebih muda telah melihat bagaimana Yue Zong telah melakukan begitu banyak hal sendirian selama pertempuran sebelumnya. Jika bukan karena situasi saat ini, mereka akan menyerang dan menyerangnya. Karena usahanya untuk menghadapi kadal monitor, ras bersayap telah berhasil melepaskan diri dari krisis dan mengalahkan para prajurit dino. Jika tidak, mereka mungkin telah musnah. Bahkan Dorothy, yang awalnya dipenuhi dengan kebencian dan rasa jijik padanya, memiliki perubahan sikap 180 derajat. Yue Zong menilai terowongan itu dengan hati-hati sambil bertanya dengan cemberut, seperti apa pertahanan di dalam. Di dalam kota, hanya ada terowongan ini. Ada banyak senjata berat di dalamnya, yang dapat digunakan untuk bertahan melawan musuh yang bermaksud menyerang ras bersayap. Namun, begitu berhasil direbut dan dikuasai musuh, itu juga menjadi penghalang yang menyegel orang-orang di dalamnya. Dorothy berbicara serius sambil sedikit membungkuk, pertahanannya ketat, dengan lebih dari 15 jenderal dino kelas rendah di dalamnya. Dengan mereka yang menguasai benteng, sulit untuk menerobos. Kami hanya bisa mengandalkanmu sekarang. Tolong bantu ras bersayap kami. Jika kau membantu kami keluar dari sini, ras bersayap kami pasti tidak akan melupakan belas kasihan dan kemurahan hatimu. Karena ras dino telah menyegel pintu masuk, yang dibutuhkan ras bersayap adalah senjata yang kuat yang mampu menghancurkan dan menghancurkan. Di gudang senjata Yue Zong, ia memiliki dua binatang mutasi tipe 4 yang kuat yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu petir dan kura-kura. Petir secepat angin, ia dapat bermanuver di dalam gua tanpa masalah, memburu para prajurit dino. Adapun kura-kura, meskipun kecepatannya lambat, ia adalah satu-satunya yang dapat menghadapi serangan secara langsung dan menghancurkan musuh dengan kekuatan yang mendominasi. Dengan dua binatang besar ini, dikombinasikan dengan prajurit elit dari ras bersayap, Dorothy memiliki keyakinan untuk menerobos. Jika tidak, satu-satunya metode yang tersisa adalah melemparkan sebanyak mungkin prajurit bersayap, yang akan mengorbankan nyawa mereka. Yue Zong mengamati terowongan itu dan berbicara dengan acuh tak acuh, 2000 prajurit. Aku dapat membantu ras bersayapmu mendapatkan kembali terowongan ini. Namun, setelah ini, aku ingin 2000 prajuritmu untuk melayaniku. Jika kamu tidak setuju, maka kesepakatannya batal, kamu dapat mencoba dan mengambil kembali terowongan itu sendiri. Mendengar nafsu makan Yue Zong, salah satu tetua kehilangan ketenangannya. Apa? 2000 prajurit. Apakah kamu tahu bahwa kita hanya memiliki total 6000 prajurit di amarah bersayap kita? Kamu benar-benar menginginkan sepertiga dari pasukan kita, itu tidak mungkin. Wajah Dorothy juga berubah saat dia menatap Yue Zong lekat-lekat. Yue Zong, ras bersayap kita, dan lembah badai selalu berhubungan baik. Tindakanmu sekarang hanyalah merampok saat rumah sedang terbakar, itu rendah dan tercela. Yue Zong tertawa dingin dan melirik mereka, tercela. Siapa sebenarnya yang ingin menangkap kita untuk dipersembahkan ke kerajaan Stegosaurus? Bukankah tindakan ras bersayapmu sebelumnya tercela? Jika bukan karena aku, berapa banyak lagi orang-orangmu yang akan mati? Aku sudah mengulurkan kebaikan dan belas kasihanku, sepertinya tidak ada yang harus kulakukan padamu, kan? Aku tidak punya tanggung jawab untuk berjuang keras untukmu atau mempertaruhkan nyawaku untukmu. Aku baru saja mengajukan kesepakatan. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Jika kamu berpikir bahwa tindakanku tercela, maka Penatua Dorothy, apa yang akan kamu lakukan dengan tindakanmu sendiri? Mendengar sarkasme dingin Yue Zong, banyak tetua yang tersipu malu. Dorothy membungkuk dan meminta maaf. Yue Zong, aku minta maaf sebesar-besarnya atas sikap tidak hormat dan kesombonganku sebelumnya. Sekarang, takdir kita semua saling terkait. Jika ras bersayap kita disapu bersih oleh kerajaan Stegosaurus, kalian semua tidak akan selamat. Kita harus mengesampingkan perbedaan dan perselisihan kita, bekerja sama dan berjuang untuk bertahan hidup. Yue Zong tidak menyerah saat dia menjawab dengan dingin, 2000 prajurit bersayap. Tetua Dorothy, dengan kemampuanku, aku mungkin tidak dapat membawa selusin orang keluar, tetapi jika Luo Qingqing dan aku bergandengan tangan, kita pasti dapat membawa bawahan kita sendiri keluar hidup-hidup.
Jika kalian tidak setuju, maka silakan berjuang sendiri untuk terowongan itu. Seorang tetua yang cantik melotot ke Yue Zong, membentak, kita serang saja. Sialan Yue Zong, kau pikir kau siapa? Ras bersayap kita dapat mengambil kembali terowongan kita sendiri. Saudari, ikut aku. Setelah itu, ratusan elit menyerbu ke langit, berlari menuju pintu masuk. Wajah Dorothy berubah saat dia berteriak, Laili. Tidak, kembalilah. Tepat saat ratusan elit itu terbang ke pintu masuk, sejumlah anak panah melesat keluar seperti bintang jatuh, menusuk banyak dari mereka. Dengan teriakan kesakitan dan kesengsaraan, banyak dari mereka jatuh ke tanah dalam genangan darah. Laili yang lebih tua, yang kekuatannya berada di tahap puncak tipe 3 dan mengenakan Storm Battle Armor, segera menerima perawatan medis. Dia memiliki 6 luka anak panah di tubuhnya, menyebabkan darah segar mengalir keluar terus-menerus. Para prajurit Dino juga tidak bodoh, memprioritaskan anggota ras bersayap yang memiliki Storm Armor. Dengan kematian Laili, para elit bersayap lainnya yang telah menyerang segera mundur dengan cemas. Dalam upaya untuk menerobos, kali ini, mereka telah kehilangan sejumlah elit bersayap, tetapi bahkan tidak ada satupun prajurit Dino yang terbunuh. Satu-satunya hasil adalah bahwa mereka telah menghabiskan lebih banyak anak panah dan stamina para prajurit Dino. Melihat ini, wajah-wajah ras bersayap menjadi pucat, alis mereka berkerut. Terowongan itu dijaga dengan aman oleh para prajurit Dino itu. Jika mereka terus maju seperti ini, itu hanya akan sia-sia. Pada saat yang sama, mereka tidak tahu cara lain apa yang dimiliki para prajurit Dino itu. Mata Dorothy bersinar dengan kilatan aneh setelah beberapa saat ragu-ragu, sebelum datang di depan Yue Zong dengan kekalahan, berkata dengan sungguh-sungguh, Yue Zong, tolong bantu kami. Selama kau mengeluarkan kami dari kekacauan ini, kami bersedia mengirimmu 1000 elit bersayap. Penatua Agung. Penatua Agung, tidak, para tetua lainnya kehilangan warna dalam ekspresi mereka saat mereka berseru dengan ngeri. Ras bersayap tidak banyak jumlahnya, hanya 6.000 prajurit elit. Dengan invasi manusia Dino kali ini, mereka telah kehilangan lebih dari 1.000 prajurit. Jika mereka menyerahkan 1.000 prajurit lagi kepada Yue Zong, kekuatan militer mereka akan berada pada titik yang sangat rendah. Wajah Dorothy menjadi muram saat dia berteriak, diam. Saat dia kehilangan ketenangannya, semua tetua terdiam. Posisi Dorothy di antara mereka sangat tinggi, dengan pikiran dan tindakannya yang terus-menerus untuk rakyat, banyak tetua yang telah menerima anugerahnya sebelumnya. Dorothy menatap mereka, ini adalah waktu yang kritis bagi ras bersayap kita sekarang. Jika kita tidak bisa melewati ini, maka 80.000 orang dari ras bersayap kita akan binasa di sini. Selama Tuan Yue Zong membantu kita, melindungi kehidupan 80.000 saudara dan saudari ini, lalu apa gunanya menyerahkan 1.000 prajurit kita kepadanya? Aku yakin dia tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk juga. Teknologi mereka terbelakang, dan meskipun fisik mereka mungkin lebih baik daripada kebanyakan manusia, mereka tetap tidak dapat dibandingkan dengan para Dino Warrior. Satu-satunya keuntungan mereka adalah mereka dapat terbang. Sekarang mereka terjebak di sini, bahkan jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, dan mengorbankan nyawa ribuan orang, mereka mungkin tidak akan dapat merebut kembali terowongan itu. Dorothy melihat ini dengan jelas, itulah sebabnya dia tidak punya pilihan selain menerima tawaran Yue Zong. Yue Zong menjawab dengan acuh tak acuh, 1.500. Mata Dorothy berkilat memohon, 1.200. Tuan Yue Zong, kumohon. Jika Anda dapat menerima tawaran ini, Anda akan mendapatkan persahabatan kami dan 1.200 prajurit itu pasti akan menjadi bawahan Anda yang paling terpercaya dan setia. Yue Zong berpikir sebelum mengangguk, baiklah. Mendapatkan 1.200 prajurit bersayap yang kuat sudah merupakan hasil yang lumayan bagi Yue Zong. Meskipun mereka mungkin tidak dapat mengalahkan bahkan 200 prajurit Dino di medan perang, itu karena mereka sendiri tidak dapat memanfaatkan keuntungan mereka sepenuhnya. Jika diberikan kepada Yue Zong, dia bisa mengubah semuanya menjadi senjata yang kuat dan mematikan. Lagi pula, dia memiliki banyak Sun Battle Armor dan juga inti tipe 3. Jika dia memberi mereka semua Sun Battle Armor, dia bisa membentuk pasukan udara yang kuat. Yue Zong kemudian mendatangi Luo Qingqing, hei, aku harus mengandalkan bantuanmu nanti. Luo Qingqing mampu mendorong kekuatannya ke ranah tipe 5 dengan bantuan Storm Armor. Ditambah dengan bakat tempur alaminya,
seorang jenderal dino kelas rendah dapat dengan mudah binasa di tangannya. Dalam hal serangan frontal, Yue Zong membutuhkan kekuatan seperti itu di garis depan, lagi pula, dia harus mempertahankan kekuatan tipe 4-nya. Hanya dengan dia sendiri, tidak ada kepastian untuk menembus pertahanan para prajurit dino. Terowongan itu terlalu kecil dan sempit untuk binatang mutan yang besar, oleh karena itu, dia tidak bisa mengandalkan Gunung Tai. Saat ini, Luo Qingqing telah pulih sepenuhnya dengan bantuan darah, siap untuk bergabung kembali dalam pertempuran. Tatapan licik melintas di matanya, saat dia tersenyum, tidak masalah, tapi setelah ini, aku ingin setengah dari prajurit bersayap itu. Para elit bersayap ini sangat berguna bagi faksi manapun. Mereka adalah pengintai yang ahli dan dapat menghadapi binatang mutan yang tidak memiliki kemampuan udara. Yue Zong mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut, aku telah menyelamatkanmu berkali-kali, bagaimana mungkin kau melakukan ini? Luo Qingqing menoleh ke arahnya dan menjawab dengan suara rendah, itu masalah lain. Ini yang kau ajarkan padaku. Karena kau telah menyelamatkanku, aku bisa meminta lebih sedikit. 300. Wajah Yue Zong berubah saat dia berdarah di dalam hatinya, 200. Itu yang paling banyak, kalau tidak, lupakan saja. 200 elit bersayap, jika mereka dilatih dengan benar, mereka bisa menjadi pasukan khusus secara keseluruhan dengan sendirinya. Jika dia harus menyerahkan mereka kepada Luo Qingqing, dia tidak bisa menahan rasa sakit. Luo Qingqing menatap ekspresi Yue Zong dengan gembira, dan berbicara dengan senyum cerah, setuju. Minggir, saat kesepakatan itu tercapai, Yue Zong tidak ragu untuk mengumpulkan para elit dengan bantuan Dorothy. Turtle berdiri di tengah formasi dan mulai melancarkan serangan ke terowongan. Turtle telah menyalurkan kemampuan bawaannya sejak awal, membuka mulutnya yang besar untuk menghembuskan udara dingin yang kuat. Udara dingin itu menyelimuti dirinya sendiri untuk membentuk lapisan es yang besar dan tebal. Lapisan es itu beratnya setidaknya ratusan ton, jika beban itu berada di Lightning, itu akan langsung menghancurkannya. Namun, Turtle membawanya dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu masuk. Meskipun Type 4 Crocodile Snapping Turtle itu lambat, tubuhnya yang besar memiliki kekuatan yang menakutkan. Selain beberapa Type 4 mutan beast lainnya, kekuatannya dapat dianggap sebagai salah satu yang teratas. Ketika muncul di terowongan, anak panah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar sekali lagi, menghujani lapisan es. Namun, anak panah ini hanya berhasil menembus 20 cm es, dan tidak dapat menembus lebih jauh. Anak panah yang ditembakkan oleh Low Grade Dino General itu menakutkan, menembus hampir 1 meter penuh sebelum berhenti. Saat hujan anak panah melesat keluar dari terowongan, mendarat di baju zirah Turtle, dalam waktu singkat, hal itu menyebabkan punggung Turtle terlihat seperti landak. Namun, ia terus melanjutkan perjalanannya, menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Kuat, binatang mutasi tipe 4 ini benar-benar yang paling cocok untuk mengepung pertahanan. Ras bersayap kita punya harapan. Dorothy dan orang-orang bersayap lainnya melihat bagaimana Turtle hanya menerjang semua serangan saat ia maju, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Hujan anak panah yang telah menghabiskan begitu banyak biaya kini berhasil ditembus dengan mudah, sehingga memberi mereka harapan. Sialan, serang, lewati binatang mutasi itu, bunuh orang-orang itu. Binatang mutasi itu lambat, selama kita membunuh mereka yang ada di belakangnya, kita bisa membunuhnya. Saat satu jenderal dino kelas rendah meraung marah, 12 lainnya, serta 200 prajurit dino, melompat keluar dari tempat persembunyian mereka, mencoba berlari mengelilingi Turtle. Kali ini, saat menyerang kota sarang lebah, mereka tidak membawa senjata berat. Oleh karena itu, mereka tidak punya cara untuk menghadapi Turtle yang seperti benteng yang bergerak. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan menggunakan kekuatan militer mereka melawan Yue Zong dan yang lainnya, sebelum menyerang dan melumpuhkan Turtle hingga mati.